Suara mendesing. Di dalam tanah dewa yang dikubur, kepala yang dimiliki oleh 8 mayat dewa tiba-tiba melayang ke udara, melayang di sekitar batu nisan penyegel iblis seperti bola cahaya yang menyilaukan. Rantai saleh yang menyebar dari permukaan batu nisan tumbuh bahkan lebih tangguh dan sangat kuat. Prak prak prak. Rantai dewa menyerupai cambuk meteorik saat mereka mengenai tubuh wanita merfok, menyebabkan aliran cahaya yang dia panggil meledak menjadi energi roh. Gambar matahari, bulan, dan bintang dapat dilihat jauh di dalam pupil dari 8 kepala dewa. Mata mereka langsung tertuju pada wanita merfok yang dirasuki oleh roh air. Kemegahan sinar matahari, kilau cahaya bulan, dan cahaya bintang yang tersebar menyinari wanita itu pada saat yang bersamaan. Sinar cahaya panjang ini tampak seperti air terjun yang mengalir langsung ke tubuh wanita merfok, menyebabkan elit kuno ini gemetar tak terkendali. Qin Lai, yang jelas tidak punya waktu untuk mencoba dan memahami rahasia leluhur darah, tidak punya pilihan selain mengalihkan perhatiannya ke dasar danau beku sekali lagi. Dia mengambil giliran terbaru dari acara. Bang! Rantai cahaya dewa yang dilepaskan oleh Demon Ceiling Tombstone berubah menjadi bentuk pagoda yang megah, tiba-tiba mendarat di atas kepala wanita merfok. Banyak cahaya prismatik menyebar dari bagian bawah pagoda dan merembes ke kepalanya. Oh, roh air merengek tanpa henti, suaranya terpancar dari kepala wanita duyung. Kemudian, seolah-olah menabrak urat mata air yang jernih, batu nisan penyegel iblis dengan paksa mengeluarkan jiwa yang mengalir dari tubuh wanita. Jiwanya menyerupai seekor ular air anggun yang langsung jatuh ke dalam cengkeraman Demon Ceiling Tombstone. The Demon Ceiling Tombstone mengekstraksi jiwa dari roh air, menyegelnya. Tanpa roh air yang mengendalikannya, bersama dengan fakta bahwa ia menghabiskan sejumlah besar energi, tubuh wanita merfok larut ke dalam air dan bergabung dengan sungai di dekatnya. Auranya benar-benar menghilang. Ketika 8 kepala dewa melayang ke udara dan membantu Demon Ceiling Tombstone dalam melawan ketiga roh, mereka seperti bintang yang menambah kecemerlangan matahari dan bulan. Yang pertama dari 3 roh yang runtuh di bawah tekanan gabungan dari kepala dewa dan batu nisan penyegel iblis, adalah roh air. Roh air telah disegel. Cahaya ilahi di dalam batu makam penyegel iblis semakin terang, mata 8 kepala dewa juga bersinar dengan kekuatan mengikat yang mampu menyelimuti dunia. Batu nisan dan kepala berubah arah, mengalihkan perhatian mereka ke bumi dan roh logam yang merasuki raksasa dan kera kuno. Mereka memulai putaran serangan baru, berniat menyegel roh. Sementara itu, Jiang Tianxing yang jahat, yang telah melenggang di seluruh dataran terpencil dari satu tubuh elit kuno ke yang lain, telah dilahap oleh tornado dingin. Kekuatan es mutlak secara bertahap meresap ke dalam tulang dan jiwanya, langsung mengubahnya menjadi patung tembus pandang jahat yang terbuat dari es berdarah. Setan darah, yang menahan Jiang Tianxing di dalamnya, tampaknya telah dibekukan, untuk sementara tidak mampu menjarah sisa-sisa elit kuno. Roh es, yang terkuat dan terpintar dari ketujuh roh, akhirnya mengambil tindakan. Setelah menyegel iblis darah dalam es, itu berbalik untuk menghadapi ancaman dari batu nisan penyegelan iblis. Roh es tidak mencari dan memiliki tubuh elit kuno yang mengolah kekuatan es. Itu hanya bersembunyi di dalam tubuh Jia Yue, tampaknya mengamati sesuatu dari dalam tornado kekerasan udara dingin. Tatapan semua orang tertuju pada tornado yang membeku, memperhatikan gerakannya dengan cermat. Tiba-tiba, Yu Men berteriak kaget. Nenek moyang Fudo. Dia, Feng Yiyu, grup Qin Lai, dan orang-orang barbar timur melihat aliran udara dingin yang telah menyegel iblis darah mulai melayang menuju tubuh progenitor Fudo. Ini menarik perhatian semua orang ke satu tempat itu. Retakan, retak. Suara samar sesuatu yang pecah bergema dari tubuh leluhur Fudo. Sepertinya ada makhluk yang bersembunyi di dalamnya dan memakan sesuatu. Ratu kelabang bersayap 8 dan kalajengking langit kristal hitam melepaskan siulan panik dan melengking dari dalam tubuh nenek moyang Fudo. Mereka tampaknya berjuang mati-matian, mencoba melarikan diri. Keduanya cukup berjuang untuk keluar dari tubuh, tetapi upaya mereka berhenti di situ. Jumlah sayap yang dimiliki Ratu Kelabang bersayap 8 perlahan berkurang, dan potongan demi potongan ekor Black Crystal Sky Scorpion menghilang. Ada yang memakan serangga Fudo. Seru Song Tingyu, kesadaran muncul di wajahnya. Ratu Kelabang bersayap 8 dan kalajengking langit kristal hitam adalah serangga Fudo yang sangat menakutkan yang dibesarkan oleh kultus Fudo hitam, kata Sue Moyan dengan gugup, wajahnya yang cantik dirusak oleh kebingungan. Fakta bahwa mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak dimakan berarti bahwa apapun yang memakannya pasti lebih kuat dari mereka berdua. Mata leluhur Fudo terbuka. Du Xiangyang menjadi pucat karena ketakutan. Kesenjangan tiba-tiba muncul di tempat mata tertutup rapat progenitor Fudo. Seekor katak samar-samar terlihat menggeliat di kedalaman pupil hijau gelapnya, dengan gembira berpesta. Mata Sue Moyan melebar karena terkejut.
Kodok darah Viridian. Itu adalah makhluk darah dari progenitor Fudo. Menurut catatan Black Fudo Cult, Viridian Blood Toad dikenal sebagai makhluk Fudo pertama. Itu adalah makhluk Fudo pertama yang dijinakkan dan disempurnakan oleh leluhur Fudo. Nenek moyang Fudo sudah lama mati, tapi kodok darah Viridian ini sepertinya belum benar-benar mati, kata Du Xiangyang. Itu pasti telah bertahan di dalam tubuh progenitor Fudo selama ini dan sekarang dia menarik Ratu Kelabang bersayap 8 dan kalajengking langit kristal hitam ke sana sehingga dia bisa memakan mereka. Leluhur Fudo tidak memanggil serangga Fudo itu benar. Kodok darah Viridian bahkan lebih ulet daripada leluhur Fudo. Mata Luo Chen menjadi sangat serius. Viridian Blood Toad dikenal oleh Black Fudo Cult sebagai makhluk Fudo pertama. Itu adalah makhluk pertama yang ingin disempurnakan oleh nenek moyang Fudo setelah mengetahui rahasia seni Fudo. Makhluk Fudo ini terhubung dengan leluhur Fudo, yang telah dibesarkan dengan dagingnya dan dijinakkan dengan jiwanya. Catatan kultus Fudo hitam memuji makhluk Fudo ini sebagai keberadaan khusus kedua setelah leluhur Fudo. Sampai hari ini, banyak praktisi bela diri Black Fudo Cult masih berdoa di depan patungnya saat menyempurnakan makhluk Fudo dengan tubuh mereka sendiri. Mereka akan berdoa agar berhasil bergabung dengan makhluk Fudo mereka. Sekte Iblis Ilusi dan kultus Fudo hitam telah bertarung satu sama lain selama bertahun-tahun. Saya pernah mendengar tuan saya mengatakan bahwa pemuja kultus Fudo hitam sering mengadakan upacara pengorbanan untuk makhluk Fudo ini. Ini berarti ada seseorang di luar sana yang mampu mendeteksi keberadaan makhluk Fudo ini dan makhluk itu selalu hidup, kata Sue Moyan dengan heran. Jadi semuanya nyata makhluk Fudo pertama benar-benar masih hidup. Saya tidak percaya bahwa makhluk Fudo ini tetap hidup di dalam tubuh leluhur Fudo meskipun jiwanya telah musnah, kata Du Xiangyang dengan serius. Namun itu pasti sangat lemah sekarang. Itu akan menjelaskan mengapa ia harus memakan Ratu Kelabang bersayap 8 dan kalajengking langit kristal hitam untuk memulihkan kekuatannya. Mengapa di alam roh-roh es mencarinya, Qin Lai mengerutkan kening. Kelompok Qin Lai tiba-tiba terdiam. Tanpa mengalihkan pandangan mereka, mereka hanya bisa menyaksikan Ratu Kelabang bersayap 8 dan kalajengking surgawi kristal hitam perlahan-lahan dimakan di dalam tubuh nenek moyang Fudo, sampai mereka benar-benar menghilang. Meskipun mata progenitor Fudo awalnya hanya celah tertutup, mereka perlahan terbuka sampai terbuka lebar, benar-benar memperlihatkan pupilnya yang tak bernyawa. Gambar Viridian Blood Toad di dalam diri mereka semakin jelas. Semua orang dapat melihat bahwa kodok darah Viridian ini, yang disebut sebagai makhluk Fudo pertama, telah mengambil kendali penuh atas tubuh progenitor Fudo setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dua berkas cahaya hitam pekat terus-menerus menggeliat masuk dan keluar dari pupil progenitor Fudo. Mereka menyerupai dua ular ebon yang terus-menerus menggeliat dan menggeliat, membuat leluhur Fudo terlihat sangat aneh dan menakutkan. Tiba-tiba, leluhur itu duduk dan melihat batu nisan penyegel iblis yang melayang di atasnya. Wajahnya berubah dalam kebencian yang luar biasa. Zeng zeng zeng. Peluit memekakkan telinga bergema dari tubuh progenitor Fudo dan menyebar ke segala arah. Gelombang suara yang dihasilkan menghantam semua pengamat yang berdiri di tepi danau beku terlepas dari apakah mereka berasal dari tanah kekacauan atau wilayah di sebelah timurnya. Banyak orang berdarah dari setiap lubang di kepala mereka. Meskipun mereka mencoba menghentikan pendarahan dengan tangan mereka, cairan optimis masih mengalir melalui celah di antara jari-jari mereka. Qin Lai tiba-tiba mulai gemetar tak terkendali, cahaya berdarah padat meletus dari tubuhnya. Cahaya mengelilinginya, terus berfluktuasi karena menangkis dampak tajam suara. Qin Lai mendengus tumpul, dengan gigi berdiri kokoh. Namun, garis darah masih mengalir di sudut mulutnya. Pak, darah menyembur dari mulut Luo Chen yang masih duduk di tanah. Pikirannya dengan cepat melemah akibat serangan itu. Du Xiangyang, Song Tingyu, dan Xie Jingxuan mengeluarkan darah dari mata, hidung, telinga, dan mulut mereka. Mereka runtuh satu demi satu, terus-menerus mengeluarkan darah dari setiap lubang di kepala mereka. Gelombang suara langsung menjatuhkan Pan Qianqian. Darah mengalir dari wajahnya, dan dia jatuh ke lantai, tak bergerak. Sue Moyan menggertakkan giginya saat darah mengalir keluar dari telinga dan sudut mulutnya. Seperti Qin Lai, dia juga berhasil tetap berdiri. Jeritan mengerikan terdengar dari sisi danau beku yang dilihat oleh orang-orang barbar timur. Peluit nyaring makhluk Fudo pertama langsung membunuh mereka bertiga. Orang-orang barbar lainnya tampak dalam kondisi yang lebih buruk daripada Du Xiangyang dan Xie Jingxuan. Mereka semua meratap sedih dan tampak sangat jelek saat mereka berusaha membendung darah yang mengalir dari mata, hidung, dan mulut mereka. Shen Ye dan Yan Min adalah satu-satunya yang berhasil menahan serangan itu. Meskipun mereka berdarah juga, mereka tidak terlihat lebih buruk untuk dipakai. 3 dari cincin spasial Feng Yiyu meledak, tapi dia berhasil selamat dari serangan mematikan lainnya.
Satu-satunya harga yang dia bayar adalah penghancuran artefak rohnya. Darah menetes dari hidung dan mulut Yumen saat dia terengah-engah. Serangan itu jelas sangat merugikannya juga. Semua orang tahu bahwa kodok darah Viridian yang mengendalikan tubuh progenitor Fudo tidak benar-benar menargetkan mereka. Orang-orang yang saat ini ambruk ke kiri dan ke kanan, mengeluarkan darah dari 7 lubang di kepala mereka di samping danau yang membeku, hanyalah orang-orang yang tidak beruntung. Mereka hanya kerusakan tambahan yang disebabkan oleh serangan itu. Target Viridian Blood Tooth adalah Demon Sealing Tombstone. Kebencian menyembur dari mata progenitor Fudo. Sepertinya batu nisan penyegel iblis adalah alasan dari keadaan menyedihkan makhluk Fudo pertama saat ini. Dahulu kala, ketika tidak berdaya dan lemah, ia bersembunyi di dalam tubuh leluhur Fudo. Itu tidak bisa menggerakkan tubuh itu selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sebagai roh yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan menjaga tanah dewa terkubur, Roh Es selalu menyadari keberadaan Viridian Blood Tooth. Roh Es bahkan tahu tentang kebenciannya yang mendalam terhadap batu nisan penyegel iblis, itulah sebabnya ia tidak pernah melakukan apapun pada makhluk Fudo. Tentu saja, Roh Es juga tidak pernah membantu. Roh Es tahu bahwa begitu membantu makhluk Fudo pertama mulai pulih, ia akan kembali ke kondisi puncak dengan memakan sisa-sisa elit kuno, bahkan mungkin melebihi kondisi puncak dengan melakukannya. Itu bukanlah sesuatu yang ingin dilihat oleh Roh Es. Namun, ia juga tidak ingin makhluk Fudo itu mati. Itu sebabnya, sampai saat ini, Roh Es hanya memperhatikan makhluk Fudo dan melestarikannya. Sudah menunggu kesempatan untuk tiba, seperti yang datang hari ini. Roh Es itu tiba-tiba menghilang lebih awal sehingga bisa membuat kesepakatan dengan makhluk Fudo yang tersembunyi ini. Dengan bantuan Roh Es, Viridian Blood Tooth dapat memulihkan kekuatannya dan menarik Ratu Kelabang bersayap 8 dan kalajengking langit kristal hitam. Itulah satu-satunya alasan ia bisa memakan kedua serangga dan cepat pulih. Sekarang makhluk Fudo pertama ini telah memulihkan sebagian kekuatannya dengan melahap serangga Fudo, sudah waktunya baginya untuk memenuhi sisi tawar-menawarnya. Itu akan menghancurkan batu nisan penyegel iblis. Qin Lai, Du Xiangyang tiba-tiba berteriak. Cepat dan gunakan Blood Progenitor untuk menyerangnya. Kami tidak akan bertahan lama terhadap serangan siulan yang konstan. Qian akan mati. Sue Moyan terbakar dengan kecemasan. Qin Lai, lakukan sesuatu. Baik, kata Qin Lai. Viridian Blood Tooth mengeluarkan peluit yang menggetarkan, memerintahkan tubuh progenitor Fudo untuk terbang ke Demon Sealing Tombstone. Zeng zeng zeng. Di tengah siulan yang terus-menerus, semua orang di tepi danau yang membeku memuntahkan darah atau langsung tewas dihantam gelombang suara. Bahkan orang sekuat Luo Chen dan Yumen hampir kehilangan jiwa sejati mereka selama gelombang suara pertama yang disebabkan oleh peluit yang memekakkan telinga dari Viridian Blood Tooth. Seseorang seperti Pan Qian memiliki alam yang lebih lemah dan daya tahan yang bahkan lebih terbatas. Pada titik ini, dia sudah terbaring di genangan darah, menunggu untuk dibunuh oleh gelombang suara berikutnya. Tubuh Fudo Progenitor terbang ke Demon Sealing Tombstone, gambar Viridian Blood Tooth terlihat jelas di kedua pupilnya. Itu melanjutkan peluit penuh kebenciannya, yang mampu menghancurkan jiwa seseorang dan menghancurkan hati seseorang. Saat Qin Lai hendak bergegas ke tanah dewa terkubur, dia tiba-tiba berhenti. Dia melihat bahwa batu nisan penyegel iblis, yang berbenturan dengan kera dan raksasa kuno, tiba-tiba mulai memancarkan cahaya ilahi yang mengesankan, menyilaukan seperti nyala api. 8 kepala dewa berputar di sekitar Demon Sealing Tombstone, rune kuno misterius mengalir dari mata mereka. Rune misterius ini bersinar dengan cahaya yang berapi-api saat mereka ditembak jatuh dari mata masing-masing kepala dewa. Kekuatan mengerikan yang tampaknya mampu menyegel dunia, membekukan waktu, dan mengintimidasi alam semesta turun dari langit. Itu langsung menyelimuti seluruh tanah dewa yang terkubur. Tampilan Demon Sealing Tombstone tentang kekuatan ilahi tampaknya menakuti Viridian Blood Tooth di dalam Fudo Progenitor. Itu sangat takut sehingga benar-benar berhenti bersiul. Makhluk Fudo pertama tampaknya takut pada batu nisan penyegel iblis, dan ia menyadari bahwa segala sesuatunya tidak berjalan seperti yang diharapkan. Tepat ketika itu tampak seperti akan melompat ke langit, tiba-tiba ia turun. Dan mendarat di samping Roh Es. Roh Es yang tersembunyi di dalam tubuh Jia Yue menggunakan tornado yang membekukan untuk menyembunyikan dirinya. Saat melihat bahwa batu nisan penyegel iblis tumbuh lebih kuat setelah menyegel roh air, itu tampak sedikit gemetar juga. Wosh wosh wosh. Tanpa peringatan, Roh Es benar-benar terbang menjauh dari tanah dewa terkubur dan melarikan diri menuju banyak gunung yang tertutup salju dan gletser beku di luar danau beku. Swosh swosh swosh. Cahaya mengalir yang tak terhitung jumlahnya muncul dari permukaan Demon Sealing Tombstone dan melesat ke arah massa es ke segala arah.
Bum bum bum. Ada banyak gunung dan gletser di sekitar tanah dewa terkubur. Suara gemuruh yang dalam dan menggelegar datang dari satu gunung ke gunung lainnya. Batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya meluncur turun dari sana. Setiap kali sebuah batu menabrak sesuatu, kekuatan dampaknya akan mengguncang dunia. Celah yang menyerupai sungai berkelok-kelok terus-menerus muncul di seluruh dataran terpencil di dalam tanah dewa yang terkubur. Wosh wosh wosh. Energi kuat dari logam, kayu, air, api, es, dan guntur membanjiri celah di tanah. Langit abu-abu dari makam dewa tampak seperti terkoyak saat aura energi roh yang sangat besar melonjak menjadi ada. Energi roh yang kaya dan halus. Xie Jingxuan tersentak, matanya berkilauan meskipun kondisinya buruk. Dari saat mereka pertama kali memasuki makam dewa dan melintasi tanah terlarang, tidak satupun dari mereka yang mendeteksi energi roh duniawi. Setiap kali mereka bertemu dengan energi roh, selalu energi yang berhubungan dengan tanah terlarang tempat mereka berada. Bagi praktisi bela diri yang mengembangkan seni roh tertentu, energi roh hanya dengan satu atribut tidak dapat diserap dengan cara apapun. Namun, setelah batu nisan penyegel iblis dan 8 kepala dewa menyebabkan perubahan yang begitu besar dan membuat makam dewa tampak seolah-olah akan runtuh, aliran energi roh yang keluar dari tanah memabukkan. Bang bang. 8 kepala dewa meluncur ke arah kera raksasa seperti batu besar. Mereka menyerupai matahari yang menyilaukan, kedelapannya menabrak kedua sisi kera dalam 2 kelompok yang terdiri dari 4 orang. Pada saat yang sama, banyak rune misterius mengalir dari Demon Sealing Tombstone, menyerap energi roh duniawi yang tiba-tiba muncul. 7 jenis energi yang berbeda dengan cepat terkonsolidasi di dalamnya, berkumpul menjadi satu. Tak lama kemudian, rune raksasa membengkak dan memancarkan sinar cahaya yang mengesankan, setelah menyerap banyak energi. Tiba-tiba, mereka menembak ke arah kera dan raksasa kuno seolah-olah mereka sedang dikendalikan oleh Demon Sealing Tombstone. Kera dan raksasa-raksasa kuno itu terengah-engah, ketakutan muncul di mata mereka. Ketika rune besar yang terbuat dari cahaya mendarat di tubuh elit ras roh raksasa kuno, yang telah dirasuki oleh roh logam dan bumi, mereka tampak seolah-olah segera disegel sekali lagi. Pergerakan kera dan raksasa itu melambat tajam ketika tubuh mereka yang setinggi 100 meter berhenti dengan kuat, diikat oleh rune. Mereka tidak bisa lagi bergerak. Merebut kesempatan, 7 rantai dewa memanjang dari batu nisan penyegel iblis dan melilit tubuh kedua klan ras roh raksasa. Pada saat yang sama, 8 kepala dewa berbalik untuk menatap kera dan raksasa, tanpa kata-kata mengancam mereka dengan ekspresi menakutkan dan menakutkan. Beberapa detik kemudian, roh bumi dan logam akhirnya menyadari bahwa mereka tidak dapat melarikan diri. Cahaya jiwa yang murni dan bersahaja dan sinar kekuatan jiwa emas metalik muncul dari tubuh kera dan raksasa atas kemauan mereka sendiri. Tidak ada yang bahkan memiliki kesempatan untuk melihat dengan jelas kedua roh itu sebelum batu nisan penyegel iblis membungkus rantai dewa di sekitar mereka dan menarik mereka ke dalam dirinya sendiri, menyerap mereka. Tak lama setelah menyegel roh air, batu nisan penyegel iblis menyegel roh logam dan roh bumi setelah roh air. Pada saat itu, dari 7 roh, satu-satunya yang masih menghindari penyegelan, adalah roh es. Berdebar, berdebar, Di Fei, yang masih hidup, dan Kadeng, yang telah lama mati, jatuh dari tubuh kera dan raksasa. The Demon Sealing Tombstone melayang tinggi di atas tanah dewa terkubur, dan 8 kepala dewa melayang di sekitarnya. Mereka membanjiri seluruh makam dewa dengan kekuatan tak terbatas mereka. Wosh wosh wosh. Seekor ular perak terang sepanjang 5 meter melesat dari tanah air terlarang ke tanah dewa terkubur seolah-olah tertarik oleh semacam energi. Ini adalah tubuh sejati roh air. Setelah jiwa roh air itu disegel, tubuhnya secara alami tidak bisa lepas dari penjara. Itu terbang ke Demon Sealing Tombstone dan menghilang. Tak lama kemudian, seekor terenggiling berwarna coklat tanah yang penuh dengan energi roh bumi yang kuat datang dari tanah terlarang di bumi, yang ditarik oleh kekuatan batu makam penyegel iblis juga. Sebagai tubuh sejati roh bumi, itu juga dilahap oleh Demon Sealing Tombstone. Beberapa saat kemudian, makhluk roh metalik mengkilap dalam bentuk landak terbang ke tanah dewa terkubur dari tanah logam terlarang. Itu akhirnya disegel juga. Pada saat ini, jiwa dan tubuh roh air, roh bumi, dan roh logam semuanya telah disegel oleh batu nisan penyegel iblis, dan tidak lagi dapat menimbulkan masalah. Bum bum bum. Tiba-tiba, serangkaian gemuruh intens bergema dari tanah terlarang air, bumi, dan logam. Keributan itu begitu keras sehingga bisa terdengar di seluruh makam dewa. Banyak gunung es di tanah es terlarang mulai runtuh, bumi dan langit melonjak dengan energi roh yang kaya, dan semua orang yang hadir merasa ketakutan. Mereka memiliki firasat buruk bahwa makam dewa akan meledak. Apa yang sedang terjadi? Seru Du Xiangyang. Aku tidak tahu,
jawab Sue Moyan dengan bingung. Dengan penyegelan roh air, tanah, dan logam, serta hilangnya dan masalah yang disebabkan oleh roh es, sepertinya penghalang kuno tertentu di sekitar makam dewa telah runtuh. Apakah kamu mengatakan bahwa makam dewa sudah selesai? Qin Lai bertanya dengan kaget. Selain tanah es terlarang, apakah 6 tanah terlarang lainnya juga runtuh? Itu mungkin masalahnya. Sue Moyan tidak bisa memberikan jawaban yang pasti. Saat semua orang bergumam di antara satu sama lain, mereka tidak menyadari bahwa aura es yang mengelilingi iblis darah itu dengan cepat memudar. Sebuah cahaya berdarah kecil terus melayang di sekitar tubuh iblis darah, tumbuh lebih kuat dan lebih kuat. Jika seseorang dapat melihat jauh ke dalam iblis darah, mereka akan melihat Jiang Tianxing duduk dengan benar di dalam kepalanya, matanya yang berdarah menatap dari dekat pada sebuah fragmen tulang yang berkilauan dengan cahaya berdarah. Swoosh! Tubuh leluhur darah terbang dari sisi Qin Lai, menembak tak terkendali ke arah iblis darah. Sepertinya tubuh itu telah mendeteksi kehadiran yang familiar. Ledakan, aura darah yang mengejutkan dan jahat meledak dari tubuh iblis darah sekali lagi, dan iblis darah itu langsung mendapatkan kembali kebebasannya. Mata Jiang Tianxing yang seharusnya gila dan haus darah sebenarnya memiliki sedikit kesadaran. Dia tampaknya benar-benar mendapatkan kembali rasionalitasnya dalam waktu singkat. Memegang fragmen tulang di depannya, dia meraung dengan suara yang dalam. Dengan darah sebagai pemicu dan dewa sebagai jalan, biarkan jembatan darah menjadi ada. Wosh wosh wosh. Setan darah melolong ke langit, sebuah lubang tiba-tiba muncul di tengah perutnya yang berdarah. Semua orang bisa merasakan sensasi yang menakutkan, di mana lubang besar itu memecahkan waktu dan melemparkan ruang ke dalam kekacauan. Cahaya menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya yang menyerupai sungai bintang atau percikan api yang disebabkan oleh energi benturan yang mengalir dari lubang yang menganga. Saat energi kacau di dalamnya mulai stabil, lubang itu membengkak menjadi lebih besar dan lebih besar. Kenapa kamu baru menghubungkan jembatan darah sekarang? Sebuah suara yang dalam dan suram bergema dari lubang di iblis darah. Betapa tidak berharganya. Cahaya berdarah menyala, dan seorang pria parubaya tampan yang mengenakan jubah merah muncul di bawah iblis darah. Matanya yang berdarah bersinar dengan cahaya iblis. Dia telah melintasi jembatan darah dan muncul di tanah dewa terkubur. Jiang Zuze, Sue Moyan berteriak dalam kebencian yang tak terduga. Dia menggigit bibirnya cukup keras untuk mengeluarkan darah. Banyak kejadian tak terduga terjadi sampai saat ini, ayah. Suara Jiang Tianxing bergema dari dalam kepala iblis darah itu. Aku hampir gagal membangun jembatan darah, tapi syukurlah aku berhasil mengikuti instruksimu pada akhirnya. Kamu bodoh yang tidak berguna. Jiang Zuze memarahi putranya. Kamu membuatku menunggu di luar selama 7 bulan dan 9 hari. Dengan jembatan darah berhasil terbentuk, Jiang Zuze muncul dari iblis darah dan muncul di tanah dewa terkubur. Jiang Tianxing, yang telah tenggelam jauh di dalam iblis darah, akhirnya menghela nafas lega saat ayahnya tiba. Dia muncul dari kepala iblis darah, turun ke tanah untuk berdiri di samping Jiang Zuze. Karena 6 dari 7 roh yang mempertahankan penghalang pembatas yang mengelilingi makam dewa telah disegel oleh batu nisan penyegel iblis, penghalang itu telah dihancurkan tanpa ampun. Akibatnya, pembatasan pada makam dewa tidak ada lagi. Itulah alasan mengapa Jiang Tianxing mampu membangun jembatan darah dan membantu ayahnya memasuki makam dewa. Jiang Zuze berdiri di sana tampak tenang dan tenang. Dia adalah pria yang tampan, dan meskipun dia tampak setengah baya, dia masih tampak bermartabat dan pendiam seperti seorang sarjana. Cukup mengejutkan, meskipun Jiang Tianxing jauh lebih muda, dia jauh lebih rendah dari ayahnya. Apakah itu masalah kehadiran atau ketenangan? Sepertinya dia tidak mewarisi gen Jiang Zuze. Semua orang bisa melihat bahwa, berdasarkan penampilannya saja, saudara junior Sueli ini benar-benar luar biasa. Sikap Sueli, sebagai perbandingan, jauh lebih buruk. Bahkan kehadirannya tampak sedikit lebih buruk daripada Jiang Zuze. Menurut pendapat Qin Lai, dari semua praktisi bela diri tingkat tinggi yang dia tahu, Limu mungkin satu-satunya orang yang bisa dibandingkan dengan Jiang Zuze. Song Yu, Xie Yaoyang, dan Song Ni dari aliansi surga yang mendalam, dan juga guru suci 8 kuil ekstrim, bahkan tidak berada di liga yang sama dengan Jiang Zuze ini. Swoosh! Tubuh leluhur darah terbang turun dari tepi danau beku dan melesat ke arah Jiang Tianxing. Naga haus darah, dalam bentuk pelindung lengannya yang menempel di lengan kiri leluhur darah, menatap lekat-lekat pecahan tulang berdarah di tangan Jiang Tianxing. Kodeks darah. Qin Lai dan Sue Moyan menangis bersamaan. Fragmen tulang berdarah yang dipegang Jiang Tianxing benar-benar terlihat sama dengan yang dimiliki Qin Lai. Kodeks darah dibagi menjadi 2 bagian, babak pertama dan babak kedua. Untuk waktu yang lama, Blood Finsek hanya memiliki paruh pertama dari Blood Codex.
Setengah ini saja memungkinkan Blood Fiend Sect untuk makmur dan mendominasi Land of Chaos untuk jangka waktu tertentu. Namun meskipun upaya tak henti-hentinya Blood Fiend Sect untuk mencari bagian lain dari Blood Codex, mereka tidak pernah menemukannya. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa paruh kedua Kodeks Darah sebenarnya ada di tangan Jiang Zuze dan putranya. Leluhur darah telah melepaskan diri dari kendali Qin Lai dan menyerang Jiang Tianxing karena jelas telah mendeteksi paruh kedua Kodeks Darah. Kodeks darah ditempa menggunakan fragmen tulang leluhur darah dan disempurnakan menggunakan darahnya. Itu berbagi koneksi ajaib dengan leluhur darah dan resonansi yang menakjubkan dengan naga haus darah. Oh tubuh leluhur darah dan naga haus darah, harta utama sekte betapa indahnya. Ekspresi kegembiraan muncul di wajah Jiang Zuze ketika dia melihat leluhur darah terbang ke arahnya seperti sinar cahaya berdarah. Dia mengangkat tangan, berbalik untuk mengambil Blood Codex dari Jiang Tianxing. Saat paruh kedua kodeks jatuh ke tangan Jiang Zuze, tiba-tiba gelombang energi darah yang tampaknya tak ada habisnya meletus darinya. Jiang Zuze berseru dengan lembut, jejak keterkejutan muncul di matanya yang menakutkan dan jahat. Paruh pertama dari Blood Codex sebenarnya ada di dalam tubuh nenek moyang. Menggunakan paruh kedua kodeks darah, Jiang Zuze segera menemukan bahwa separuh lainnya terletak di dalam tubuh leluhur darah. Jiang Zuze telah mencari paruh pertama kodeks darah selama bertahun-tahun setelah memenjarakan Sueli. Sisa-sisa darah leluhur, naga haus darah, dan kodeks darah semuanya adalah harta sekte Fiend Darah. Itu adalah tujuan akhir yang dikejar Jiang Zuze sepanjang hidupnya. Sekarang, pada saat dia memasuki tanah dewa terkubur, dia menemukan bahwa ketiga harta ini berada di satu tempat. Bagaimana ini tidak membuatnya senang? Fiuh! Jiang Zuze tiba-tiba terbang ke udara dan terjun ke iblis darah. Gurrah! Setan darah mengeluarkan raungan marah, melepaskan aura darah jahat yang meluap. Banyak tentakel berdarah mengingatkan anggota tubuh gurita tumbuh dari tubuhnya, memutar dan menyelinap ke sisa-sisa elit kuno seperti ular piton berdarah. Lembut, lem, piton berdarah dengan gila-gilaan melahap darah yang tersisa di dalam tubuh itu. Semuanya mengalir langsung ke iblis darah. Aura darah jahat yang berasal dari iblis darah langsung menjadi beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Ledakan, tubuh leluhur darah bergegas ke iblis darah, tetapi ular sanca berdarah yang mencuat dari iblis darah itu menamparnya jauh ke samping. Qin Lai, seru Du Xiangyang. Sepertinya tubuh Blood Progenitor tidak bisa menyalurkan Blood Spirit Art dan melepaskan kekuatannya tanpa kendalimu. The Demon Ceiling Tombstone melayang tinggi di atas tanah dewa terkubur, mengintimidasi Progenitor Fudo, sedangkan 8 kepala dewa sederhana diputar di tempat mereka melayang. Kemudian, tiba-tiba, kedelapannya terbang menuju pegunungan es di kejauhan. Mereka sepertinya sedang mencari keberadaan roh es itu. Prak. Cahaya ilahi meledak dari batu nisan penyegel iblis sekali lagi, melesat ke arah leluhur Fudo dan iblis darah yang bergabung dengan Jiang Zuze. Pada saat inilah Sue Moyan menyerbu ke sisi danau yang membeku dengan gigi terkatup, matanya berkilauan dengan cahaya yang tajam. Dia melompat di udara, terbang lurus ke arah Jiang Tianxing dan Jiang Zuze, menciptakan banyak bayangan anggun. Jiang Zuze telah menyakiti seluruh keluarganya. Ayahnya telah dipenjara selama 1000 tahun, ibunya menderita luka pedih di tangannya, dan dia sendiri lahir dengan umur yang pendek. Ini semua adalah konsekuensi dari kejahatan yang dilakukan Jiang Zuze. Kamu seharusnya tidak memasuki makam dewa, keponakan Sue. Bertentangan dengan harapan, Jiang Zuze menghela nafas tak berdaya dari dalam iblis darah seolah-olah dia menyesali sesuatu. Sebuah tembakan cahaya berdarah lembut dari dada iblis darah, langsung membungkus tubuh mungil Sue Moyan seperti pita lembut berdarah. Terikat di udara oleh pita cahaya berdarah itu, Sue Moyan bersumpah dan berteriak. Namun, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Jiang Senior, Sen Ye berteriak kaget. Kamu datang ke sini untuk tubuh dewa panah dan busur pembunuh matahari. Sudahkah Anda mendapatkannya? Jiang Zuze bertanya dengan acuh tak acuh. Kita punya, seru Sen Ye. Jiang Zuze tertawa pelan dan berkata, bagus. Karena Anda telah mencapai tujuan Anda tidak perlu lagi tinggal di tempat ini. Pergi menggunakan petunjuk yang saya berikan kepada Anda sesegera mungkin. Tetapi, masih ada begitu banyak tubuh elit kuno di sini. Seorang barbar timur berteriak dengan rakus. Kamu bisa mengambil apa yang seharusnya kamu ambil. Anda tidak dapat menyentuh apa yang tidak boleh Anda ambil, kata Jiang Zuze dengan nada serius. Meninggalkan. Sen Ye mengambil waktu sejenak untuk mengukur situasi, lalu dia berkata, Di Fei terluka dan Jia Yue telah dirasuki oleh roh es. Kita. Sebuah cahaya darah melilit Di Fei dan melemparkannya ke tempat kelompok Sen Ye di salah satu tepi danau beku. Bawa dia pergi, kata Jiang Zuze tidak sabar.
Tapi aku tidak bisa memisahkan roh es dari gadis barbar putih Jia Yue. Meninggalkan. Sekarang. Apa yang harus kita lakukan, Tuan Muda? Seorang barbar timur bertanya dengan suara rendah. Mata orang-orang barbar timur yang tersisa berkilauan. Mereka jelas masih mendambakan sisa-sisa elit kuno di tanah dewa terkubur. Sen Ye ragu-ragu sejenak sebelum mengambil napas dalam-dalam dan berteriak, "Ayo pergi." Sama seperti itu, orang barbar timur berbalik dan pergi. Jiang Zuze, Feng Yiyu berteriak dengan marah. Kamu bersembunyi di sekte artefak surgawi, mendapatkan kepercayaan kami, meminta bantuan kami untuk mencari makam dewa dan memancing semua mayat dewa keluar dari laut untuk mencapai tujuanmu sendiri, bukan? Aku tidak perlu menjelaskan apapun padamu. Nada suara Jiang Zuze dingin dan acuh tak acuh. Kamu pasti telah melalui banyak kesulitan untuk bertahan hidup hingga saat ini. Untuk memberi wajah ayahmu, saya akan mengingatkan Anda jangan lakukan sesuatu yang akan Anda sesali. Tanya ayahmu tentang tanah dewa yang terkubur begitu kamu kembali. Jangan datang kepadaku untuk meminta jawaban. Kejutan menutupi wajah Feng Yiyu. Semua yang saya lakukan adalah bagian dari kesepakatan antara ayahmu dan saya. Dia sangat menyadari tujuan saya, kata Jiang Zuze acuh tak acuh. Bagaimana mungkin dia tahu? Feng Yiyu bertanya dengan bingung. Tanyakan sendiri padanya ketika kamu kembali. Jiang Zuze mulai tumbuh semakin tidak sabar. Tanpa peringatan, sosoknya muncul dari dahi iblis darah, dan dia mengalihkan pandangannya ke banyak sisa-sisa yang berserakan di dataran terpencil di bawahnya. Saat matanya tertuju pada Qin Lai, cahaya aneh bersinar di dalamnya. Apakah kamu orang yang mendapatkan pengakuan dari batu nisan penyegelan iblis, Nak? Qin Lai mengerutkan kening dan mengangguk. Fluktuasi energi darah berasal dari tubuh leluhur darah. Apakah itu beresonansi dengan Anda? Jiang Zuze bertanya. Qin Lai mengangguk lagi. Separuh lain dari Blood Codex di dalam tubuh Blood Progenitor, apakah itu milikmu atau keponakan Sue? Ini milikku. Oh. Jiang Zuze mengusap dagunya dan berpikir sejenak, lalu tiba-tiba berkata, kakak seniorku berkata bahwa seorang pemuda akan membantu Sekte Bloodfin mendapatkan kembali kejayaannya. Anda adalah pemuda yang dia maksud, bukan? Perubahan topik yang tiba-tiba ini mengejutkan Qin Lai. Bagaimana keadaannya jika saya ingat dengan benar, saya seharusnya hanya memurnikan setengah dari jiwanya saat itu, separuh jiwanya yang lain seharusnya masih ada, kan? Sok memenuhi wajah Qin Lai. Jadi kamu benar-benar tahu. Bagaimana aku tidak tahu? Jiang Zuze bertanya. Dia mulai tertawa, lalu menarik bagian kedua dari Blood Codex ke dalam dirinya. Saat auranya menghilang, tubuh Blood Progenitor, yang secara naluriah menyerangnya berulang kali, tiba-tiba kehilangan targetnya. Itu berhenti, tidak menggerakkan otot. Pada saat ini, pita cahaya berdarah melilit tubuh Sue Moyan, melumpuhkannya. Dia hanya bisa menatap Jiang Zuze dengan penuh kebencian. Sen Ye sudah pergi dengan barbar timur yang tersisa. Sepertinya mereka tidak lagi peduli dengan tanah dewa terkubur atau sisa-sisa elit kuno yang ada di dalamnya. Kata-kata Jiang Zuze telah membuat Feng Yiyu terdiam. Yumen tidak pernah memiliki sesuatu untuk dikatakan sejak awal. 8 kepala dewa telah terbang untuk mencari roh es. The Demon Ceiling Tombstone melayang tinggi di udara, menekan progenitor Fudo dengan kekuatan ilahi dan mencegah iblis darah, yang Jiang Zuze berada saat ini, dari merusak sisa-sisa elit kuno seperti yang diinginkannya. Situasi tiba-tiba menjadi stabil. Hanya gemuruh atau retakan sesekali yang bergema dari pegunungan es di samping danau yang membeku. 7 jenis energi roh duniawi yang kaya terus menyembur dari celah di tanah. Satu-satunya perbedaan antara kakak laki-lakiku dan aku adalah cita-cita kami. Kami memiliki tujuan yang sama, sungguh. Jiang Zuze menghela nafas pelan, wajahnya penuh penyesalan saat dia melanjutkan, kami berdua ingin menghidupkan kembali Sekte Bloodfin dan mengembalikannya ke kejayaannya. Kami berdua ingin itu menjadi sekte dominan di tanah kekacauan. Dalam hal ini, aku, kakak laki-lakiku, adik perempuanku, dan bahkan tuan kita-kita semua memiliki tujuan yang sama. Jiang Zuze menggelengkan kepalanya. Sayangnya, yang lain ketinggalan zaman. Mereka tidak beradaptasi. Mereka, yang tidak bisa menerima kultivasi dengan menyerap darah manusia, adalah orang-orang yang telah mencegah kebangkitan Sekte Bloodfin untuk berkuasa selama ini. Bagaimana kamu berani mengatakan itu? Sue Moyan berteriak, kekerasan memenuhi wajah mungilnya. Seseorang yang menghisap darah jenisnya sendiri untuk berkultivasi tidak lebih baik dari seekor binatang. Jika kita bisa berkultivasi menggunakan darah, tulang, dan inti dari binatang roh, menyerap kekuatan di dalamnya untuk memfasilitasi kultivasi kita sendiri dan meredam artefak roh yang kuat, mengapa kita tidak bisa berkultivasi menggunakan darah manusia? Jiang Zuze membalas dengan senyum tenang.
Banyak elit kuno dimakamkan di sini di tanah dewa terkubur. Ada tubuh anggota ras jahat Netherrealm, anggota ras roh raksasa, dan anggota ras yang sangat cerdas lainnya juga. Bahkan manusia, lihatlah semua orang yang datang ke sini. Katakan padaku, untuk apa mereka datang ke sini? Bukankah mereka di sini untuk mendapatkan sisa-sisa makhluk kuat ini dan menggunakannya untuk menempa artefak roh untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri? Semua peserta uji coba yang telah memasuki tanah ini, mengindahkan saya. Apakah tujuan Anda benar-benar mulia? Apakah tindakan Anda lebih manusiawi daripada menggunakan darah manusia untuk berkultivasi? Bukankah kamu sama hinanya? Apakah Anda tidak mengabaikan semua aturan dan konvensi dalam mengejar alam yang lebih tinggi dan lebih banyak kekuatan? Jiang Zuze memasang ekspresi tidak percaya. Orang-orang yang memerintahkanmu untuk datang ke sini, Master Sekte dari 9 pasukan peringkat perak yang hebat, apakah mereka tidak berencana untuk menggunakan sisa-sisa orang mati juga? Kamu dan orang-orang di belakangmu bahkan tidak akan meninggalkan sisa-sisa jenismu sendiri dalam damai. Beraninya kau mengutuk tindakanku dengan benar sendiri. Kata-kata Jiang Zuze membuat semua orang tanpa sadar saling memandang. Mereka mendapati diri mereka tidak dapat mengatakan apa-apa sebagai tanggapan. Dia tidak salah. Hampir semua orang yang memasuki tanah dewa terkubur berusaha mendapatkan tubuh elit kuno untuk digunakan sendiri. Para senior yang mengirim mereka berencana untuk melakukan hal yang sama. Mereka sangat menyadari fakta bahwa nenek moyang manusia juga telah dimakamkan di sini. Setelah mendapatkan sisa-sisa para elit kuno ini, membawa mereka keluar dari makam dewa dan kembali ke sektemu. Apa yang akan kamu lakukan dengan mereka? Jiang Zuze tersenyum lagi. Inilah yang akan Anda lakukan. Anda akan mengekstrak energi yang tersisa dari mereka, menggunakan setiap tubuh untuk menempa artefak roh atau memperbaiki tubuh boneka. Dia berhenti sejenak, melanjutkan, saya benar-benar ingin tahu, berapa banyak perbedaan antara mengekstraksi energi dari tubuh orang mati dan saya mengkonsumsi esensi darah dari orang yang hidup. Ini, logika bengkok Jiang Zuze mengejutkan semua orang. Mereka harus mengakui bahwa dia memang masuk akal. Tidak hanya dia fasih dan rasional, dia juga memiliki seperangkat cita-citanya sendiri yang tidak terbatas pada standar masyarakat. Melihat, Jiang Zuze bertanya, tersenyum. Kamu tidak bisa memikirkan apapun untuk dikatakan sebagai tanggapan, bukan? Kakak laki-laki, adik perempuan, dan tuan tidak dapat menerima gagasan mengkonsumsi darah manusia untuk berkultivasi. Namun, apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa ini sebenarnya adalah cara tercepat untuk memperkuat sekte Fin darah dan membiarkannya mendominasi tanah kekacauan. Jiang Zuze berhenti berbicara sejenak dan menghela nafas, ekspresi ketidakberdayaan di wajahnya. Setelah saya gagal membujuk mereka berulang kali, saya tidak punya pilihan selain melakukan pembunuhan. Semua yang saya lakukan untuk masa depan Blood Fin Sect. Petik 2. Untuk masa depan Blood Fin Sect, Sue Moyan menggertakkan giginya. Sekte Iblis Darah telah binasa. Lihatlah apa yang telah terjadi pada saya, ayah saya, ibu saya, dan kakek saya. Apakah ini yang disebut masa depan Blood Fin Sektemu? Kemunduran sementara tidak akan menggoyahkan tekad saya. Tak lama lagi, Sekte Bloodfin akan sekali lagi naik ke tampuk kekuasaan di tanah kekacauan dan melampaui semua kekuatan yang ada. Cahaya menakutkan berkilauan di mata Jiang Zuze saat dia berpikir sejenak, lalu menghela nafas. Jika saya benar-benar tidak peduli dengan ikatan yang saya bagi dengan orang lain, kakak senior tidak akan selamat dari pertemuan terakhir kami. Anda, keponakan Sue, tidak akan hidup sekarang. Apakah kamu menyuruhku untuk berterima kasih? Mata cerah Sue Moyan tampak seperti bisa menembakkan api. Hehe, aku tahu kamu masih membenciku. Saya bisa mengerti itu, kata Jiang Zuze dengan tenang. Untuk masa depan Sekte Bloodfin, dan untuk cita-cita yang aku pegang di dalam hatiku, aku akan terus berjalan di jalan ini tidak peduli apa yang terjadi, karena aku percaya bahwa jalan yang aku jalani adalah jalan yang benar. Orang ini gila, Du Xiangyang berseru dengan cemberut. Obsesi gilanya telah membuatnya gila. Dia tidak benar-benar jahat, kata Song Tingyu. Dia memasang ekspresi aneh. Tapi dia 100 kali lebih berbahaya daripada fanatik jahat. Raut wajah Qin Lai sama anehnya. Sebelum bertemu Jiang Zuze, deskripsi Sueli tentang pria itu dan desas-desus tentang tanah kekacauan meyakinkannya bahwa Jiang Zuze sama seperti Yu Hongzi dan Blood Shadow seorang iblis jahat yang haus darah dan memperbudak jenisnya sendiri. Namun, setelah bertemu dengannya secara langsung, Qin Lai melihat sikap Jiang Zuze terhadap Sue Moyan, orang barbar timur, dan Feng Yiyu. Dia menyadari bahwa pria ini berbeda dari yang dia kira semula. Dengan kekuatannya, Jiang Zuze bisa dengan mudah membunuh Sue Moyan, Feng Yiyu, dan semua orang barbar timur jika dia mau. Sebaliknya, dia hanya menahan Sue Moyan dan menepati janjinya dengan orang barbar timur,
membiarkan Shen Ye memimpin anggota sukunya keluar dari makam dewa. Dia bahkan telah membantu Di Fei dan memberikan peringatan samar kepada Feng Yiyu. Dengan kekuatan absolutnya, dia bisa saja membunuh semua orang yang menentangnya. Ini adalah makam para dewa. Siapa yang bisa menghentikannya? Jika dia membunuh semua orang, siapa yang akan mengetahuinya? Namun, dia tidak melakukannya. Sebaliknya, dia menjelaskan lebih jauh kepada Qin Lai dan Sue Moyan bahwa satu-satunya perbedaan antara dia, Sue Li, dan tuan mereka, Mo Yunwu, adalah cita-cita mereka. Bagi Jiang Zuze, semua yang dia lakukan bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Sekte Blood Fin. Dia melakukan itu semua untuk Sekte Fin darah di dalam hatinya. Dia percaya bahwa menghisap darah manusia untuk berkultivasi adalah pilihan yang tepat. Karena dia percaya bahwa cita-cita dan caranya benar, Jiang Zuze akhirnya menempuh jalan yang terpisah dari Mo Yunwu dan Sue Li. Dia akan menggunakan metodenya sendiri untuk memperkuat Blood Fin Sect dan membuktikan dirinya. Kakak seniorku dan tuanku tidak lagi mengakuiku, dan setiap kekuatan di tanah kekacauan memperlakukanku sebagai penjahat yang menyimpang dari jalan yang benar, kata Jiang Zuze dengan tenang, menggelengkan kepalanya. Namun, pelaku kejahatan ini suatu hari akan menjadi lebih kuat dari kekuatan apapun yang ada. Ketika Sekte Blood Fin telah tumbuh begitu kuat sehingga bahkan kekuatan gabungan dari 9 kekuatan peringkat perak yang hebat tidak dapat menghentikannya, saya sangat ingin melihat apa yang dipikirkan semua orang tentang metode saya. Kekuatan tanah kekacauan memburuku selama bertahun-tahun. Murid-murid saya menjadi objek kebencian semua orang dan sekarang takut menunjukkan wajah mereka di mana saja. Saya harus membalas dendam untuk ini dan membuat mereka membayar hutang mereka. Jiang Zuze menarik napas dalam-dalam dan tersenyum. Mereka tidak akan mengizinkan saya untuk mengkonsumsi darah orang yang hidup baik. Saya hanya akan menggunakan darah orang mati untuk berkultivasi. Saya akan mengambil semua darah yang tersisa di tubuh para elit kuno ini dan menggunakannya untuk memfasilitasi kultivasi seni roh darah murid-murid saya. Tidak akan lama bagi Sekte Blood Fin saya untuk menjadi tornado berdarah yang menyelimuti seluruh tanah kekacauan. Saat dia akhirnya membuat niat sebenarnya diketahui, kilatan kegilaan berdarah bersinar di mata Jiang Zuze. Itu tidak perlu. Qin Lai menyela momen hiruk-pikuk Jiang Zuze. Aku akan mengambil tubuh leluhur darah dari sini dan memberikannya kepada senior Sue Li agar dia bisa bergabung dengannya. Dengan kodeks darah dan naga haus darah, dia pasti akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Selain itu, Blood Fin Sect sudah memiliki sekelompok orang yang telah menerima warisannya. Mereka akan menjadi orang-orang yang memastikan bahwa Sekte Fin darah bangkit di benua bencana surgawi sekali lagi. Perspektif kakak laki-laki terlalu kaku dan jiwanya sangat rusak. Bahkan jika dia mendapatkan tubuh nenek moyang, dia tidak akan bisa mendominasi dunia ini. Jiang Zuze mendengus. Dia tidak bisa membebaskan diri dari penjara selama 1000 tahun dan kerajaannya belum membuat terobosan. Alih-alih membaik, kekuatannya justru menurun. Dia tidak akan bisa lagi mengejar era baru ini. Cita-citanya tidak akan menempa masa depan yang nyata untuk Blood Fin Sect. Saya satu-satunya harapan untuk masa depan Sekte Blood Fin. Saya satu-satunya yang bisa memimpin Blood Fin Sect ke ketinggian melampaui kejayaannya sebelumnya. Jiang Zuze mendengus, mengulurkan tangan untuk meraih tubuh leluhur darah, yang telah kehilangan targetnya dan sekarang dalam keadaan linglung, tak bergerak. Kamu tidak layak. Qin Lai akhirnya memilih untuk bertindak. Jiang Zuze pernah membalikkan semua tanah kekacauan. Dia dan murid penghisap darah manusianya menciptakan topan berdarah yang menyapunya, menyebabkan kekacauan di antara pasukannya dan membuat mereka merasa tidak berdaya. Setelah lebih dari 1000 tahun hening, Jiang Zuze masih tetap menjadi salah satu orang paling menakutkan di tanah kekacauan. Bukankah itu hanya mimpi bodoh bagi Qin Lai, seorang praktisi bela diri yang baru saja berada di tahap tengah alam Nether Passage, untuk mencoba melawan orang gila ini? Kau ingin melawanku? Jiang Zuze tertawa tanpa sadar dan menggelengkan kepalanya. Kamu bahkan tidak cocok untuk anakku. Dia sedikit mengernyit pada Jiang Tianxing. Apakah kamu benar-benar percaya bahwa kamu akan menjadi masa depan Blood Fin Sect? Jiang Tianxing tertawa dingin, ekspresinya gelap. Bocah bodoh, jika kau tidak berada di dekat Pulau Simun, jika kau tidak merebut batu nisan penyegel iblis dariku, rencana kita akan sempurna. Kamu dan paman senior Sue, orang yang mengajarimu seni roh darah, hanyalah penghalang di jalan pertumbuhan Sekte Fin darah. Jaringan darah surgawi. Benang berdarah melesat dari ujung jari Jiang Tianxing, membentuk jaring selebar beberapa hektar. Itu meluncur menuju posisi Qin Lai di tepi danau beku seperti jaring berdarah besar. Setiap benang berdarah mengandung energi jiwa kejam Jiang Tianxing. Darah mengalir ke Qin Lai dan sekarang berada di atas kepalanya,
memancarkan fluktuasi aneh yang mampu membuat darah seseorang mendidih tak terkendali dan mengikat jiwa seseorang. Ini adalah seni roh ajaib yang tidak dapat ditemukan di paruh pertama Blood Codex. Merusak. Qinlai berteriak, membentuk Blood Whipping Ghost Claw lainnya. Itu muncul di atas kepalanya dalam kilatan cahaya iblis, darah, menyerupai kait tajam dan optimis. Itu dengan ganas menyapu web darah surgawi yang turun ke atasnya. Dua energi roh darah yang kejam, keduanya berasal dari sekte yang sama, bentrok di udara. Pada saat itu, energi Qinlai dan energi Jiang Tianxing meletus pada saat yang bersamaan. Papa, cahaya berdarah dari Blood Whipping Ghost Claw sangat tajam. Itu benar-benar merobek web darah surgawi menjadi beberapa bagian. Cakar jahat dan mengerikan itu menyerang ke arah kepala Jiang Tianxing. Aura mengerikan dan ganas mengelilinginya, yang mampu menghancurkan semua makhluk hidup dan mengembalikan mereka ke keheningan yang mematikan. Ini adalah serangan yang dibentuk Qinlai dengan kekuatannya sendiri. Di atas oleh Jiang Zuze, tubuh Blood Progenitor mencerminkan tindakan Qinlai dan menyalurkan seni roh darah, menciptakan cakar hantu menangis darah juga. Cakar berdarah besar sepanjang ribuan meter tiba-tiba muncul di udara. Itu memancarkan aura darah yang mengerikan dan jahat yang hampir menyelimuti seluruh tanah dewa yang terkubur, yang bahkan mengejutkan Jiang Zuze. Ini benar-benar tubuh leluhur darah, Jiang Zuze mendecakkan lidahnya dengan heran. Memikirkan bahwa itu masih mengandung kekuatan yang begitu menakutkan meskipun faktanya dia telah binasa bertahun-tahun yang lalu. Jatuh. Qinlai berteriak, mengayunkan lengannya ke bawah. Kedua Blood Whipping Ghost Claws, satu besar dan satu kecil, mengikuti gerakan Qinlai dan masing-masing menyerang ke arah Jiang Zuze dan Jiang Tianxing. Kamu cukup berbakat dan seni roh darahmu cukup halus. Jiang Zuze tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Sayangnya wilayahmu terlalu lemah. Saat dia berbicara, iblis darah yang dia gabungkan dengan meniru gerakan Jiang Tianxing sebelumnya dan menciptakan jaringan darah surgawi lainnya. Jaring berdarah ini menghapus langit seperti tindakan dewa. Semua darah ini, yang dilepaskan oleh iblis darah, menyelimuti tanah dewa yang terkubur. Tampaknya mampu menyegel surga sendiri. Cahaya berdarah yang berkilauan begitu padat sehingga mungkin seperti sungai darah tebal yang mengalir di langit dengan cara yang menakutkan. Mereka sangat menakjubkan dan memancarkan bau besi yang menyengat. Kemudian, tiba-tiba, jaringan darah surgawi menyempit. Jaring darah langsung mengikat cakar hantu darah leluhur dan darah Qinlai. Kedua cakar mengerikan itu menyerupai ikan paus dan ikan kecil yang tertangkap di jaring nelayan optimis, langsung menjadi tidak bisa bergerak. Ranahmu lemah dan pemahamanmu tentang seni roh sekte Bloodfin masih kurang. Jiang Zuze melakukan gerakan menarik dengan kedua tangan, membuat jaringan darah surgawi menyeret kedua cakar mengerikan itu ke dada iblis darah itu. Sekte iblis darah sangat besar, tapi sekarang aku satu-satunya yang mampu melepaskan kekuatan sejati nenek moyang. Tangannya tiba-tiba mengepal menjadi tinju. Bang! Bang! Cakar hantu menangis darah meletus seperti tomat yang dihancurkan, berhamburan menjadi cahaya berdarah yang tak terhitung jumlahnya. Nenek moyang darah berdiri diam seolah-olah tidak terpengaruh sama sekali. Qinlai, di sisi lain, tampak seperti baru saja menerima pukulan berat. Dia mendengus pelan, jejak darah menetes dari sudut mulutnya. Karena Anda mengolah seni roh darah dan merupakan satu-satunya murid kakak laki-laki saya, selama Anda memutuskan hubungan mental Anda dengan tubuh nenek moyang, saya akan mengampuni Anda, kata Jiang Zuze tegas, ekspresi tenang di wajahnya. Selanjutnya, selama kamu mau, aku akan mengajarimu rahasia paruh kedua kodeks darah dan membantumu memahami esensi sejati dari seni roh darah. Esensi sebenarnya dari seni roh darah, Qinlai berkata, wajahnya menjadi muram. Kamu sedang berbicara tentang mengisap darah manusia. Kamu bisa mengatakan itu. Jiang Zuze tersenyum, tidak repot-repot menyangkalnya. Pada kenyataannya bahkan leluhur darah mengkonsumsi darah manusia untuk berkultivasi. Seni pemurnian darah yang tercatat di paruh kedua kodeks darah, yang saya miliki, ditulis oleh nenek moyang sendiri. Seni roh darah yang kamu anggap sangat jahat berasal dari separuh kodeks darah ini. Kata-kata Jiang Zuze mengejutkan Qinlai dan Sue Moyan sampai ke intinya. Di kejauhan, ekspresi Luo Chen dan yang lainnya menjadi lebih serius. Wahyu ini menyebabkan tampilan aneh muncul di mata mereka. Leluhur darah menyedot darah manusia untuk diolah, dan paruh kedua kodeks darah benar-benar memiliki pintasan ini yang direkam di dalamnya. Hanya ada dua perbedaan antara seni roh darah kita masing-masing. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, Jiang Zuze menjelaskan dengan sabar. Mereka yang berkultivasi menggunakan darah binatang roh dan memurnikannya dengan energi roh duniawi tidak perlu khawatir tentang serangan berulang dari iblis dalam, tetapi kecepatan kultivasi mereka lebih lambat. Sementara itu,
Mereka yang mengonsumsi darah manusia untuk berkultivasi berisiko dipaksa menjadi gila dan secara bertahap kehilangan diri mereka sendiri, tetapi kecepatan kultivasi mereka jauh lebih cepat. Jiang Zuze berhenti, tersenyum lembut sebelum melanjutkan. Setelah 1000 tahun penelitian, saya akhirnya menemukan metode untuk menghilangkan kekurangan dalam kultivasi dengan darah manusia. Anda bahkan bisa mengatakan bahwa mengkonsumsi darah manusia untuk berkultivasi tidak lagi memiliki kekurangan, katanya dengan bangga. Dengan bakat dan keterampilanmu, masa depanmu akan dipenuhi dengan peluang tanpa batas selama kamu mau mengikutiku dan mengolah seni roh darahku. Bagaimana Jiang Zuze bertanya, apakah kamu akan mempertimbangkannya? Seperti iblis yang mencoba merayu manusia, Jiang Zuze dengan sabar dan sistematis mencoba menggoda Qin Lai untuk meninggalkan seni roh darah asli dan mengolahnya sebagai gantinya. Dia mencoba meyakinkan Qin Lai untuk menghisap darah manusia untuk berkultivasi. Izinkan saya untuk melihat bagian kedua dari Blood Codex terlebih dahulu. Saya ingin memastikan apakah metode ini benar-benar direkam di dalamnya, kata Qin Lai dengan tenang, matanya menyipit. Dia jelas tidak jatuh cinta pada bujukan Jiang Zuze. Jika itu benar-benar tercatat di dalam Blood Codex aku bisa mempertimbangkannya. Dari awal hingga akhir, seluruh cerita ini berasal dari Jiang Zuze. Catatan tentang metode kultivasi di paruh kedua Blood Codex, dendamnya terhadap Sue Li dan yang lainnya, dan bahkan niatnya untuk merevitalisasi sekte Blood Fin datang dari mulutnya sendiri. Qin Lai meragukan kata-katanya. Dia tidak percaya ada kebenaran dari semua yang dikatakan Jiang Zuze. Anda dapat melihatnya, Jiang Zuze berbicara dengan sengaja, melihat sisa kelompok Qin Lai di kejauhan, selama Anda bersedia untuk mengkonsumsi darah dari salah satu dari orang-orang dan menggunakan seni penyempurnaan darah. Jika Anda melakukannya, saya akan membiarkan Anda melihat bagian kedua dari Blood Codex. Bagaimana menurutmu? Saya hanya bisa membuat keputusan setelah melihat Blood Codex, kata Qin Lai acuh tak acuh. Jiang Zuze akhirnya kehilangan kesabaran. Dia mengerutkan kening, sorot matanya menjadi suram dan kasar. Bocah bodoh, kamu bahkan lebih bertele-tele dan belak-belakan daripada kakak laki-lakiku. Jaring darah surgawi yang menutupi langit tiba-tiba turun dan mulai menyelimuti leluhur darah. Jiang Zuze akhirnya menginginkan tubuh leluhur darah, naga haus darah, dan paruh pertama kodeks darah. Dia membuang begitu banyak waktu untuk berbicara karena dia berharap Qin Lai menyerah dengan sukarela. Jika dia berhasil melakukannya, dia tidak perlu membuang lebih banyak waktu dan energi untuk memutuskan hubungan antara Qin Lai dan Blood Progenitor. Jika Jiang Zuze berhasil meyakinkan Qin Lai bahwa jalannya adalah jalan yang benar, dia bahkan mungkin bisa mengubahnya melawan Sue Li. Hasil seperti itu akan memberikan pukulan telak bagi perjuangan Sue Li. Sayangnya, Qin Lai jauh lebih sulit untuk dihadapi daripada yang dia bayangkan. Qin Lai memiliki kemauan yang lebih kuat dari yang diharapkan dan tidak jatuh cinta pada godaannya. Dia tidak lagi ingin membuang waktu untuk mencoba. Auman naga darah. Seekor naga berdarah yang ganas muncul dari dahi iblis darah dengan raungan marah. Dengan jaringan darah surgawi mengikat tubuh leluhur darah, naga berdarah itu berbalik menyerang Qin Lai. Jiang Zuze berusaha memutuskan hubungan antara Qin Lai dan leluhur darah sesegera mungkin. Untuk itu, dia harus menyakiti mereka berdua secara bersamaan. Pada saat itu, rantai cahaya dewa yang mempesona muncul dari dalam Demon Sealing Tombstone sekali lagi. Swoosh swoosh swoosh. Rantai ini menuju Jiang Zuze. The Demon Sealing Tombstone baru saja berdiri dan menyaksikan Qin Lai menyerang duo ayah anak Jiang. Itu tidak melakukan apa-apa karena Qin Lai adalah penyerang. Namun, itu mengambil tindakan saat Jiang Zuze kedua menyerang Qin Lai. Sepertinya tidak mau membiarkan itu terjadi. The Demon Sealing Tombstone bergerak untuk mengganggu serangan Jiang Zuze. 7 lampu prismatik turun dari langit seperti sungai berbintang dari surga ke-9, segera mengalir ke Jiang Zuze. Kekuatan yang membatasi 10 kali lebih kuat dari jaringan darah surgawi berdesir di langit saat 7 cahaya dewa menghantam tubuh Jiang Zuze. Sebelum 6 dari 7 roh disegel dan tanah terlarang masing-masing meledak berkeping-keping, kekuatan yang membatasi membuat praktisi bela diri tingkat tinggi tidak memasuki makam dewa. Hanya makhluk di alam Nether Passage dan di bawahnya yang diizinkan masuk. Namun, setelah kerun Mahadewa kolosal dari sebelumnya merobek kekuatan terbatas itu, Jiang Zuze bisa masuk. Namun pada saat ini, Demon Sealing Tombstone melepaskan kekuatan penyegelannya, menyebabkan 7 cahaya dewa prismatiknya jatuh ke langit. Kekuatan terbatas yang tampaknya telah menghilang, muncul sekali lagi. Ledakan, kekuatan besar dan kacau memancar ke tubuh Jiang Zuze seperti banjir bendungan yang rusak. Dia langsung merasa seolah-olah dia telah diikat oleh rantai yang tak terhitung jumlahnya. Jiang Zuze tiba-tiba mendapati dirinya tidak bisa bergerak.
Bang! Iblis darah jahat setinggi 10 meter itu meledak setelah menjadi sasaran batu nisan penyegel iblis. Kejutan melintas di wajah Jiang Zuze saat dia menyadari bahwa situasinya serba salah, dan dia mengeluarkan paruh kedua Blood Codex sekali lagi. Setan darah jahat, yang telah tersebar ke segala arah seperti hujan darah, terbang menuju fragmen tulang optimis di tangan Jiang Zuze seperti kupu-kupu berdarah. Setan darah telah meledak, tetapi cahaya berdarahnya tidak sia-sia. Semua itu meresap ke dalam paruh kedua Blood Codex. Mata iblis Jiang Zuze bersinar dengan cahaya berdarah saat temperamennya yang percaya diri dan bermartabat perlahan berubah. Tubuhnya secara bertahap melepaskan aura tirani yang menyelimuti langit, terus mengembun dan menjadi lebih kuat. Jiang Zuze tumbuh lebih kuat setiap detik. Ada yang salah. Qin Lai memiliki perasaan yang aneh, ekspresinya menjadi sangat serius. Di matanya, Jiang Zuze saat ini tampak seperti dia perlahan-lahan meningkatkan kekuatannya dalam persiapan untuk sesuatu. Seolah-olah dia sedang mengalami semacam metamorfosis. Hah! Hah! Jiang Zuze terengah-engah saat murid-muridnya yang kejam berkilauan dengan cahaya berdarah. Kukunya tumbuh tidak normal panjang dan menjadi setajam pisau berdarah. Tubuhnya berangsur-angsur menjadi kurus, dan rambut optimis mulai tumbuh dari dagingnya. Dia sepertinya berubah menjadi binatang buas. Dia mengumpulkan aura tirani di dalam darah. Sue Moyan berteriak. Dia menggunakannya untuk mengubah tubuhnya sendiri menjadi iblis darah. Lampu berdarah yang menyerupai sambaran petir yang optimis melintas di Jiang Zuze saat dia mengeluarkan lolongan yang tajam dan hiruk-pikuk. Aura menakutkan melonjak ke langit seperti gunung atau laut disertai dengan sinar cahaya berdarah. Prak-prak-prak. Kekuatan terbatas yang mengikat Jiang Zuze seperti rantai tak terlihat langsung terkoyak. Jiang Zuze mendapatkan kembali mobilitasnya. Lampu prismatik yang mempesona di dimensi Ling Tombstone bergetar hebat, dan gelombang aneh yang menyerupai nyala api menyebar dari permukaannya. Wosh wosh wosh. 8 kepala dewa yang telah mencari roh es bergegas kembali ke tanah dewa terkubur dari jauh dan dengan cepat berkumpul di sekitar batu nisan penyegelan iblis. Kepala dewa menerima panggilan dari batu nisan dan tidak punya pilihan selain untuk sementara menyerah mencari roh es. Mereka bergegas membantu dimensi Ling Tombstone menekan Jiang Zuze. Gedebuk. Sue Moyan jatuh dari langit, menabrak tanah dengan begitu banyak kekuatan sehingga dampaknya membuatnya linglung. Darah tumpah dari sudut bibirnya. Begitu Jiang Zuze mulai berubah, kehilangan rasionalitasnya, pita cahaya berdarah yang dia ikat Sue Moyan ditarik secara paksa. Cahaya yang mengikat Sue Moyan menghilang, dan dia jatuh dari langit. Setelah mendapatkan kembali kemampuannya untuk bergerak, dia segera terbang ke sisi Qin Lai. Sesampainya di samping Qin Lai, Sue Moyan menggertakkan giginya, mempersiapkan dirinya untuk melawan Jiang Zuze bersamanya. Kembalilah ke tepi danau beku. Qin Lai berteriak dengan serius. Mengapa? Sue Moyan bertanya dengan heran. Karena bahkan Jiang Tianxing telah mundur dari sini, Qin Lai memasang ekspresi muram. Qin Lai telah memperhatikan bahwa Jiang Zuze yang tiba-tiba menjadi gila telah mengejutkan Jiang Tianxing. Ketakutan dan kepanikan yang intens terlihat di matanya. Segera setelah itu, dia menyelinap pergi, mundur dari danau beku pada kesempatan pertama yang dia miliki. Jiang Tianxing adalah putra Jiang Zuze. Bahkan dia mundur saat Jiang Zuze mengalami transformasi gilanya. Kenapa kamu tidak pergi juga? Sue Moyan bertanya dengan lembut. Batu nisan penyegel iblis dan tubuh leluhur darah ada di sini, jawabnya. Sue Moyan menatap Jiang Zuze untuk waktu yang lama, diam-diam memeriksa energi kekerasan yang datang darinya sebelum kembali ke Qin Lai dan mengangguk. Kalau begitu aku akan ke atas dulu. Kali ini, Sue Moyan menjaga akalnya tentang dia dan tidak bertindak sembarangan. Karena dia sudah kehilangan kendali atas dirinya sendiri, dengan marah menyerang dan membuat dirinya ditangkap, dia sekarang tetap tenang dan mengerti bahwa dia harus mundur. Ketika Sue Moyan mundur, ekspresi Luo Chen dan yang lainnya di tepi danau beku terpelintir karena terkejut. Mereka telah memperhatikan bahwa Jiang Zuze tampak aneh. Mereka juga merasakan niat membunuh yang mengerikan menembus energi darah yang menyelimuti tanah dewa terkubur. Aura Jiang Zuze saat ini mungkin tidak lebih lemah dari Forevater Terminator atau Master Sekte kita. Pang Qian berseru lembut, wajahnya pucat. Du Xiangyang dan yang lainnya telah terbangun dan membantunya beberapa waktu lalu. Tidak ada yang bisa membayangkan orang ini akan begitu menakutkan, kata Du Xiangyang. Dilihat dari situasi saat ini, dia tidak menjadi gila dan melepaskan kekuatan sejatinya karena Qin Lai, dia melakukan itu karena batu nisan penyegel iblis. Mereka semua berbicara satu sama lain saat mereka mundur dalam ledakan kecepatan yang eksplosif. Feng Yiyu dan Yu Men telah menyembunyikan diri sejak lama. Jiang Tianxing telah menghilang juga. Dia adalah orang pertama yang memastikan situasinya,
memperhatikan bahwa semuanya serba salah, dan mundur. Selain mayat besar para elit kuno, hanya beberapa makhluk yang tersisa di tanah dewa terkubur. Qinlai, Jiang Zuze, batu nisan penyegel iblis, dan tubuh dari leluhur darah dan leluhur Fudo. Sejak Jiang Zuze menjadi gila, satu-satunya makhluk hidup yang bisa dianggap manusia adalah Qinlai. Putaran bentrokan lain antara dimensi Ling Tombstone dan Jiang Zuze dimulai, menyebabkan keributan yang mengguncang dunia di tanah dewa yang terkubur. Makhluk Fudo pertama, yang diam-diam menyembunyikan dirinya di dalam tubuh leluhur Fudo, telah menyelinap pergi, tampaknya takut menunjukkan wajahnya. Namun, Qinlai memiliki gambaran kasar tentang di mana ia bersembunyi. Tubuh leluhur darah berdiri di samping Qinlai dan tidak bergerak 1 inci pun. Tidak ada jejak fluktuasi jiwa yang bisa dirasakan di sana. Pada saat itu, Qinlai tiba-tiba duduk di depan tubuh leluhur darah dan mulai memeriksa banyak pola berdarah yang rumit dan indah di atasnya. Diagram roh yang tak terhitung jumlahnya menutupi tubuh leluhur darah. Diagram roh misterius dan tak terduga ini adalah sumber dari hubungan ajaib antara Qinlai dan tubuh leluhur darah. Jiang Zuze sebenarnya salah. Qinlai tidak berbagi sedikit pun koneksi mental dengan tubuh leluhur darah. Satu-satunya hal yang menghubungkan mereka berdua adalah diagram roh ini. Qinlai memeriksa diagram roh ini dengan cermat, mencoba mengungkap rahasia mereka. Saat dia mulai melakukannya, dia memasuki kondisi meditasi di mana dia mengabaikan pertempuran antara Jiang Zuze dan dimensi Ling Tombstone, Viridian Blood Tot yang bersembunyi, dan roh es yang mungkin telah licik dari bayang-bayang. Dia hanya melihat diagram roh di tubuh leluhur darah. Beberapa saat kemudian, dia mengangkat tangan kanannya ke tubuh leluhur darah dan mengarahkan jari telunjuknya ke diagram roh yang terukir di atasnya. Jarinya dengan lembut menekannya dan bergerak, gumpalan kesadaran pikiran memasuki tubuh leluhur darah dan mengikuti gerakan jarinya. Tiba-tiba, mata Qinlai melotot saat ekspresi terkejut menutupi wajahnya. Jarinya mulai gemetar juga. Jiwanya benar-benar lepas kendali dan mengalir keluar darinya melalui jarinya. Fuosh! Jiwa Qinlai melarikan diri dari danau jiwa dan lautan kesadarannya, benar-benar melakukan perjalanan ke tubuh leluhur darah dalam sekejap. Qinlai bisa dengan jelas merasakan jiwanya menembak melalui pembuluh darah yang tembus pandang dan seperti permata dari tubuh leluhur darah seperti meteor. Dengan cara yang sangat aneh, dia akhirnya mencapai kepala Blood Progenitor. Jiwa sejatinya benar-benar telah memasuki lautan kesadaran leluhur darah. Lautan kesadaran ini menyerupai lautan darah yang tak terbatas. Rasanya seperti dunia nyata dan memancarkan aura darah jahat yang mencapai langit. Jiwa sejati Qinlai diam-diam melayang di atas lautan darah yang luas ini, dan dia menyadari bahwa cahaya berdarah padat yang tak terhitung jumlahnya memenuhi bagian dalam ruang halus ini seperti jaring laba-laba. Benang-benang cahaya berdarah ini membentang ke setiap sudut ruang ini yang bisa dia lihat, dari lautan darah yang tak terbatas hingga langit optimis yang tak terbatas. Pada saat inilah Qinlai akhirnya mengerti bahwa diagram roh dan diagram kuno tidak hanya diukir pada kulit leluhur darah. Seluruh tubuhnya bahkan kedalaman lautan kesadarannya telah didominasi oleh diagram ini. Sebuah pagoda sanguin besar yang tak terukur diam-diam duduk di permukaan lautan darah yang luas ini. Tampaknya terbuat dari gunung tulang berdarah dan tampak tembus pandang seperti batu giok. Di bagian atas pagoda tulang berdarah duduk sebuah fragmen tulang berkilau. Itu tidak lain adalah volume pertama dari Blood Codex. Pagoda ini memiliki warna yang sama dengan batu giok darah. Setiap satu dari 7 levelnya terbuat dari tulang berdarah yang tembus cahaya. Itu menyerupai gunung tinggi yang duduk di atas lautan darah, memancarkan aura darah jahat yang mengerikan yang mampu mendominasi dunia. Tiba-tiba, jiwa sejati Qinlai bergidik tak terkendali. Memori yang tersegel melayang dari kedalaman jiwa sejatinya dan muncul di benaknya. Ini adalah pagoda jiwa, pikir Qinlai. Pagoda jiwa 7 tingkat optimis yang berada di dalam kepala leluhur darah ini tampaknya mengandung keajaiban yang tak terduga. Ingatannya yang sebelumnya tersegel memberitahunya bahwa ini adalah pagoda jiwa, sesuatu yang dia tahu dengan jelas adalah luar biasa. Namun, ketika dia mencoba menggali lebih dalam apa itu pagoda jiwa, dia menyadari bahwa dia sebenarnya tidak tahu keajaiban apa yang terkandung di dalamnya. Jiwa sejati Qinlai memasuki pikiran leluhur darah. Sementara dimensi Ling Tombstone bekerja untuk mengintimidasi dan menekan Jiang Zuze, Qinlai sedang memeriksa pagoda jiwa optimis di dalam lautan kesadaran Blood Progenitor. Pagoda jiwa 7 tingkat diam-diam duduk di permukaan lautan darah yang tak terbatas. Itu menyerupai gunung agung yang bersinar dengan cahaya berdarah yang menyilaukan. Pagoda jiwa. Jiwa Qinlai terwujud menjadi siluet mengambang yang tidak jelas yang perlahan-lahan mencapai puncak pagoda. Sebuah fragmen tulang berdarah bisa terlihat mengambang di atas pagoda. Saat jiwa Qinlai terbang ke sana,
benang cahaya berdarah menyebar ke seluruh lautan, kesadaran leluhur darah menyala. Tiba-tiba, daya tarik yang kuat meletus dari atas pagoda jiwa, dan jiwa Qinlai secara ajaib memasukinya seperti ikan yang menyelam ke laut. Perasaan ajaib langsung menghampirinya, perasaan di mana dia berbagi hubungan intim yang tak terduga dengan tubuh leluhur darah. Namun, energi jiwanya juga menipis dengan kecepatan yang sangat cepat. Seolah-olah dia telah mengenakan harta darah yang berharga, dia bisa melepaskan kekuatannya, tetapi dia akan dengan cepat menghabiskan energi darahnya untuk melakukannya. Ledakan. Mata leluhur darah, yang telah tertutup selama ini, terbuka, berkilauan dengan cahaya berdarah. Di dalamnya, ekspresi Qinlai mulai terbentuk. Dengan jiwanya di dalam pagoda jiwa leluhur darah, Qinlai mengambil alih tubuh leluhur darah dan muncul ke dunia sebagai leluhur darah sendiri. Sama seperti bagaimana Viridian Blood Tooth, makhluk Fudo pertama, mengendalikan tubuh Fudo progenitor. Qinlai bisa merasakan energi jiwanya dengan cepat menipis dan melihat tubuhnya sendiri duduk di depannya, tak bernyawa. Ini membuatnya merasa sangat aneh. Dia berusaha untuk menyalurkan seni roh darah. Gumpalan energi darah yang tampaknya tak berujung, begitu halus dan kuat sehingga terasa menyesakkan, mulai melonjak keluar dari lautan darah di dalam dantian Blood Progenitor. Fuosh! Seperti sungai darah yang kental, cahaya berdarah yang panjang tiba-tiba melilit tubuh Qinlai yang sebenarnya. Sungai darah mengalir ke arah Song Tingyu dan yang lainnya seperti pelangi berdarah. Saat itu terjadi, Qinlai berteriak dengan suara serak. Jaga tubuhku untukku. Mereka semua tercengang. Mereka menatap leluhur darah dengan keterkejutan, kecemasan, dan kebingungan di mata mereka. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi di alam roh. Leluhur darah, dia membuka matanya dan berbicara, dia menyuruh kita untuk menjaga tubuh Qinlai, serupan Qian, menutupi mulutnya karena terkejut. Ada apa dengan Qinlai? Leluhur darah bangun, Du Xiangyang gemetar. Tidak, itu bukan leluhur darah. Sue Moyan berseru, gemetar karena sadar. Itu Qinlai. Jiwanya telah mengambil alih tubuh Blood Progenitor. Apa? Song Tingyu menangis. Qinlai, saat ini adalah Blood Progenitor. Ini Qinlai. Sue Moyan berkata dengan percaya diri. Sama seperti bagaimana roh es mengambil alih Jia Yue dan Viridian Blood Tooth mengendalikan tubuh progenitor Fudo, Qinlai ada di dalam tubuh Blood Progenitor sekarang. Itu benar, seru Qinlai melalui tubuh leluhur darah. Saya Qinlai. Jaga tubuhku. Saat dia berbicara, pelangi berdarah dengan lembut mengantarkan tubuh asli Qinlai kepada mereka. Masih dalam posisi duduk, ia mendarat di depan Song Tingyu. Selain fakta bahwa tidak ada fluktuasi jiwa yang bisa dirasakan darinya, itu terlihat sangat normal. Ini mengejutkan Song Tingyu, dan dia buru-buru menarik tubuh Qinlai ke pelukannya. Dia menyelimutinya dengan perisai cahayanya dan terus mengawasinya. Pada saat yang sama, tatapan bingung dari anggota kelompok lainnya terkunci pada tubuh Blood Progenitor. Swoosh swoosh swoosh. 7 rantai dewa dicambuk di udara, berulang kali menyerang Jiang Zuze seperti naga ular atau ular sanca besar. Setelah berubah menjadi iblis, Jiang Zuze mengeksekusi seni rahasia Blood Fin Sek yang sangat kuat dan mengguncang bumi, terus-menerus berjuang dan membalas terhadap rantai cahaya yang saleh. Lampu berdarah ditembakkan dari tubuhnya dan meroket ke langit. Rune yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke tubuh Jiang Zuze, terus-menerus menyalurkan kekuatan pembatasan menakutkan dari Demon Sealing Tombstone padanya. Namun, itu tidak cukup untuk membungkam dan mengikatnya. Dia tampak jauh lebih kuat daripada 7 roh sebelumnya. Bum bum bum. Bang bang bang. Makam dewa terus runtuh dengan hebat saat batu nisan penyegel iblis mengamuk. Keretakan spasial yang mengerikan bisa dilihat di kedalaman awan abu-abu gelap di langit. Cahaya indah yang mengalir dari energi spasial bersinar dari dalam mereka. 7 jenis energi roh yang kuat melonjak keluar dari celah yang terus merobek bumi. Pegunungan es di sekitarnya runtuh satu demi satu. Jelas bagi semua orang bahwa karena 6 dari 7 roh telah disegel dan 6 tanah terlarang terus meledak, makam dewa akan segera lenyap. Naga haus darah. Raungan Qinlai tiba-tiba bergema dari dalam dataran yang dingin dan sunyi. Naga haus darah tiba-tiba muncul dalam semburan aura darah jahat. Qinlai, di dalam tubuh Blood Progenitor, duduk di atas kepala tulang naga berdarah itu sambil melolong dan menyerang Jiang Zuze, lautan darah yang bergejolak terbentuk di sekitarnya. Blub blub blub. Cahaya berdarah dengan cepat melesat dari lautan darah yang menggelegak itu, terbang tinggi ke udara. Sepertinya ribuan naga berdarah telah keluar dari jurang berdarah, menggigit dan mencakar ke arah Jiang Zuze. Menghuni tubuh leluhur darah, Qinlai menarik udara dengan kedua tangan dan menyulap cahaya berdarah yang tak terhitung jumlahnya, mengirim mereka terbang ke bawah seperti pisau pemotong. Zes zes zes. Lingkungan tumbuh semakin tidak stabil saat cahaya bintang menyembur dari air mata spasial berdarah yang tiba-tiba diciptakan Qinlai.
Cakar berdarah yang mengerikan dan jahat sebesar gunung digenggam Jiang Zuze. The Demon Sealing Tombstone mengambil kesempatan untuk menembakkan beberapa lampu dewa yang mempesona pada waktu yang hampir bersamaan. Qin Lai dan Batu Nisan tampaknya memiliki saling pengertian yang tak terucapkan, bertindak bersama-sama untuk membunuh Jiang Zuze sesegera mungkin. Au! Jiang Zuze mengeluarkan lolongan yang tidak manusiawi, setiap tulang di tubuhnya mulai patah dengan retakan yang bergema. Bayangan berdarah raksasa yang dipenuhi kegilaan, haus darah, dan keinginan untuk menghancurkan dan mendatangkan malapetaka muncul dari tubuh Jiang Zuze dan meraung ke langit. Itu memancarkan aura yang membuatnya tampak mampu menghancurkan dunia. Setan darah yang menjulang tinggi ini adalah puncak dari 1000 tahun emosi jahat, yang semuanya milik orang-orang yang tak terhitung jumlahnya yang darahnya telah ditelan Jiang Zuze. Ini adalah manifestasi fisik dari iblis batin Jiang Zuze, sumber dari serangan kegilaannya yang berulang. Ini adalah roh darah jahat yang bisa mengambil alih Jiang Zuze. Serangan Qin Lai dan kekuatan penyegelan Demon Sealing Tombstone melonjak ke ketinggian yang mengingatkan pada pegunungan raksasa, menyerang iblis darah ini yang mengeluarkan aura jahat yang mencapai langit. Sosok iblis darah yang menjulang tak henti-hentinya berjuang, mengeluarkan raungan yang mengancam akan merobek langit dan bumi menjadi berkeping-keping. Itu menggunakan aura darahnya yang menakutkan dan merusak untuk menahan serangan. Terlepas dari upaya gabungan Qin Lai dan Demon Sealing Tombstone, iblis darah tidak akan mudah ditundukkan. Jiang Zuze benar-benar kuat, kata Sue Moyan dengan ekspresi muram. Tubuhnya menyembunyikan iblis darah itu, manifestasi fisik dari emosi pantang menyerah dari korban yang tak terhitung jumlahnya yang mati di tangannya. Jika Jiang Zuze benar-benar menyempurnakan iblis darah itu di masa depan, siapa yang tahu seberapa kuat dia bisa menjadi. Viwu, peluit tajam yang memekakkan telinga bergema dari Viridian Blood Tooth. Detik berikutnya, tubuh progenitor Fudo, yang telah bersembunyi sampai sekarang, menyerbu ke arah batu nisan penyegel iblis dalam bentuk cahaya hitam pekat yang dikelilingi oleh gelombang racun beracun. Pada saat kritis ini, Viridian Blood Tooth menyerang Demon Sealing Tombstone yang sangat dibencinya. Krik, kerkrak. Pada saat yang hampir bersamaan, kekuatan es mutlak juga muncul di tanah dewa terkubur. Serangkaian suara retakan aneh mengiringi aliran es yang melonjak ke tempat terbuka, mengancam untuk membekukan ruang itu sendiri. Keretakan spasial yang diciptakan Qin Lai menggunakan tubuh leluhur darah langsung direduksi menjadi potongan es aneh, tergantung di udara seperti es tipis dan panjang. Kekuatan es lainnya, baik putih maupun besar, tiba-tiba berkumpul menuju tubuh leluhur darah. Aliran es menyerbu lautan darah yang terbentuk dari aura darah jahat dari naga tulang berdarah, memaksanya untuk dengan cepat membeku. Roh es menyerang dari bayang-bayang juga. Jiang Zuze, Viridian Blood Tooth, dan roh es bergabung untuk melawan Qin Lai dan Demon Sealing Tombstone. Ketiganya melepaskan kekuatan mereka pada saat yang sama, berniat menghancurkan kekuatan pembatas Demon Sealing Tombstone dan kendalinya atas makam dewa. Bum bum bum, petir bergema di udara, dan banyak istana yang hancur di tanah dewa terkubur runtuh secara berurutan. The Demon Sealing Tombstone perlahan-lahan kehilangan pegangannya di makam para dewa. Viridian Blood Tooth mengeluarkan peluit tajam lainnya, menggunakan tubuh progenitor Fudo untuk menutupi cahaya dewa dari Demon Sealing Tombstone dengan racun-racun hitam tintanya. Kekuatan es roh es membuat lautan darah di bawah tubuh leluhur darah membeku dan memaksa seni roh darah yang dijalankan Qin Lai menjadi sangat lemah. Zes zes zes. Keretakan spasial yang panjang dan sempit muncul di udara satu demi satu, retakan yang terlihat muncul di seluruh makam dewa seperti cermin yang pecah. Semua orang bisa melihat bahwa dengan pertempuran yang mengejutkan ini, ruang yang membentuk makam para dewa berada di ambang kehancuran. Semua praktisi bela diri yang masih berada di dalam makam dewa takut akan nyawa mereka. Mereka melihat ke langit, keputusasaan memenuhi mata mereka. Wosh wosh wosh. Cahaya dewa yang ditembakkan dari Demon Sealing Tombstone tiba-tiba mengubah target mereka, menyerang tubuh para elit kuno yang tergeletak di sekitarnya. Semua mayat besar yang disentuh oleh cahaya dewa langsung berubah menjadi aliran energi yang diekstraksi oleh batu nisan. Mayat-mayat itu kemudian larut menjadi debu. The Demon Sealing Tombstone sedang mengekstraksi energi yang tersisa di dalam semua mayat kuno. Ledakan, suara guntur yang memecah langit bergema di seluruh makam para dewa. Dan ruang yang tidak dapat menampung lebih banyak lagi dalam keadaan hancur mulai meledak tanpa akhir. 7 tanah terlarang menjaga stabilitas makam dewa. Mereka juga terkait erat dengan segel yang membatasi masuknya. Ketika 6 roh disegel, tanah terlarang masing-masing meledak satu demi satu, keseimbangan makam dewa akhirnya rusak. Ruang independen dalam Spirit Realm ini mulai hancur berkeping-keping. Bumi berguncang, dan gunung-gunung es runtuh. Keretakan spasial muncul di langit satu demi satu.
Kehancuran memenuhi setiap sudut makam dewa untuk sementara waktu. Bahkan Demon Siling Tombstone menyadari bahwa situasinya tidak dapat dibalik dan menarik kekuatannya yang membatasi, tidak lagi melindungi makam dewa. Alih-alih mengalihkan perhatiannya ke sejumlah besar energi yang tersisa di dalam tubuh para elit kuno, mengumpulkannya untuk digunakan sendiri. Bayangan raksasa iblis darah muncul dari tubuh Jiang Zuze dan melolong marah ke langit. Itu terus-menerus menyerang 8 kepala dewa mempesona yang menyerupai matahari. Tubuh progenitor Fudo, yang ditempati oleh Viridian Blood Tooth, menyerang ke arah Demon Siling Tombstone, menyelimutinya dengan racun beracun yang padat. Namun, cahaya dewa yang menyilaukan bersinar dari permukaan batu nisan dengan cepat menghilangkannya. Roh es mengumpulkan kekuatan es mutlaknya dan mengarahkannya ke Qinlai. Itu membekukan aura darahnya yang meroket dan lautan darah yang tebal. Merusak. Qinlai berteriak. Jiwa sejatinya duduk di dalam lautan kesadaran leluhur darah, dengan gila-gilaan menyalurkan seni roh darah untuk secara instan mengeluarkan energi darah kuat yang tersimpan di dalam tubuh leluhur darah. Suara pecahan es bergema dari lautan darah di bawah tulang naga berdarah. Gumpalan tipis asap optimis mulai naik dari lautan darah yang membeku. Cahaya berdarah berkilauan di mata Qinlai, dan dia tiba-tiba melihat kelompok Song Tingyu di kejauhan, merenung sejenak. Kemudian dia mengumpulkan energi darah dan membentuk perisai cahaya berdarah, mengirimkannya terbang ke arah Song Tingyu dan yang lainnya seperti bola berdarah yang sangat besar. Bola darah sanguin jahat menyelimuti Song Tingyu, Luo Chen, Sue Moyan, Du Xiangyang, Xie Jingxuan, dan Pan Qianqian, melindungi mereka semua. Wosh wosh. Keretakan spasial raksasa muncul di langit dan meluas, kekuatan hisap yang kuat datang dari dalamnya. Istana hancur yang tak terhitung jumlahnya di tanah dewa terkubur ditarik ke dalamnya. Semakin banyak celah spasial terbuka, mengurangi makam dewa ke keadaan di mana ia bisa runtuh kapan saja. Pada saat yang sama, Demon Siling Tombstone menyadari bahwa situasinya sudah serba salah. Itu tiba-tiba mengirim cahaya dewa ke bawah, menyelimuti tubuh para elit kuno yang tersebar di seluruh dataran terpencil di bawahnya. Gelombang energi yang menakjubkan bergema dari Demon Siling Tombstone seolah-olah memanggil Qinlai, yang menggigil saat melewatinya. Qinlai mengerti bahwa batu nisan penyegel iblis memanggilnya. Dia segera menyadari bahwa makam dewa berada di ambang kehancuran, dan bahwa batu nisan penyegel iblis berusaha membawanya pergi dari sini. Saat kesadaran ini terjadi padanya, Qinlai menunjuk ke arah Song Tingyu dan yang lainnya, terus-menerus membuat gerakan menarik dengan kedua tangan. Datang! Serunya, satu bola berkilau dengan cahaya berdarah tiba-tiba menjadi banyak, secara individual menyelimuti Song Tingyu dan yang lainnya. Mereka menembak ke arah Qinlai di tubuh Blood Progenitor, berkumpul di sisinya dalam sekejap. The Demon Siling Tombstone dan 8 kepala dewa langsung membentuk perisai cahaya mereka sendiri, membungkus mereka di sekitar Qinlai dan yang lainnya. The Demon Siling Tombstone mengangkat kelompok Qinlai ke udara saat 7 lampu dewa digabungkan untuk membentuk terowongan prismatik yang ajaib. Itu melemparkan mereka ke dalam terowongan, memutar ke kedalamannya sampai mereka menghilang sepenuhnya. Setelah kelompok Qinlai memasuki terowongan cahaya, beberapa tubuh elit kuno yang tersisa juga ditarik ke dalam terowongan. Mereka juga menghilang. Ketika ini terjadi, Jiang Zuze, kodok darah Viridian yang mengendalikan tubuh progenitor Fudo, dan roh es di tubuh Jia Yue dengan marah menyerang batu nisan penyegel iblis dalam upaya untuk menghancurkan terowongan. Namun, tepat ketika ketiganya telah mengumpulkan kekuatan mereka dan hendak meledakkan terowongan dengan semua yang mereka miliki, batu nisan penyegel iblis dan kepala dewa menghilang ke dalam terowongan juga. Sebelum ruang yang membentuk Graveyard of Gods bisa runtuh sama sekali, kelompok Qinlai, Demon Siling Tombstone, dan 8 kepala dewa melarikan diri. Di puncak gunung jauh di dalam lautan dekat benua celah surgawi. 8 mayat dewa tanpa kepala, yang masing-masing tingginya ratusan meter, diikat ke puncak gunung, rantai perak cerah melilit mereka. Sekte artefak surgawi dan praktisi bela diri 10.000 gunung binatang berkumpul di dalam istana kristal yang dibangun di puncak gunung. Mereka semua ada di sana untuk mengawasi mayat dewa. Tempat ini sangat dekat dengan pulau tempat kelompok Qinlai memasuki makam dewa. Prak, tiba-tiba, mayat dewa yang tampak lembam seolah-olah mereka sedang berhibernasi, hidup kembali, berjuang keras melawan pengekangan mereka. Para praktisi bela diri di Istana Kristal menyaksikan adegan ini dengan acuh tak acuh. Mereka sudah lama terbiasa dengan ini. Mereka telah mengawasi 8 mayat dewa tanpa kepala ini untuk beberapa waktu sekarang, dan mereka tahu bahwa mayat dewa ini akan menjadi gila dari waktu ke waktu. Namun, setiap kali mereka melakukannya, kegilaan mereka akan mereda tak lama kemudian. Mayat dewa berjuang sedikit lebih lama dari biasanya kali ini. Aku yakin mereka harus berhenti kapan saja sekarang.
Seharusnya begitu. Semua orang yang menonton dari dalam istana kristal mengobrol satu sama lain. Hampir 8 bulan telah berlalu. Pengadilan di dalam makam dewa akan segera berakhir. Aku ingin tahu siapa yang lebih unggul sekarang. Yumen dari Gunung 10.000 Binatang kita pasti melakukannya. Siapa lagi yang bisa sepertinya banyak orang dari 9 pasukan peringkat perak yang hebat berpartisipasi dalam ujian, tetapi menurut saya, tidak ada satu orang pun yang bisa bersaing dengan Yumen. Huff. Jika kita berbicara tentang siapa yang akan mendapatkan tawa terakhir, maka orang itu pasti akan menjadi Master Sekte Muda Sekte Artefak Surgawi kita. Dia cerdas, bijaksana, dan memiliki koleksi artefak roh yang lengkap. Bagaimana mungkin dia tidak bisa bertahan hidup di makam dewa? Dia akan seperti ikan di air. Dia bagaimana mungkin seorang pria yang hanya tahu bagaimana mengandalkan kekuatan luar bisa menjadi tandingan Yumen? Setiap kali praktisi bela diri dari Sekte Artefak Surgawi dan Gunung 10.000 Binatang berbicara tentang situasi di dalam makam dewa, mereka akan, tanpa kecuali, berdebat satu sama lain. Itu selalu terjadi, dan setiap kali itu terjadi, tidak ada pihak yang akan mundur sedikit pun. Pak, suara renyah tiba-tiba bergema dari rantai yang melilit mayat dewa. Pak. Bahkan lebih banyak suara terus datang dari mayat dewa, dan mereka mengaum dengan liar, menyebabkan seluruh gunung bergetar. Semua praktisi bela diri yang sedang mengobrol dengan santai tiba-tiba menjadi pucat dan berteriak ketakutan. Mereka mulai mengevakuasi istana kristal, melarikan diri ke permukaan laut dengan sekuat tenaga. Mayat dewa telah lolos dari pengekangan mereka. Mayat dewa itu bebas. Di tengah hiruk-pikuk istana kristal yang runtuh di atas gunung di dasar laut, semua praktisi bela diri yang bertanggung jawab untuk mengawasi mayat dewa melarikan diri. Mereka menuju ke atas ke pulau terdekat, pulau tempat kelompok Qinlai berada sebelum memasuki makam dewa. Penatuabi, seorang praktisi bela diri Celestial Artifact Sek yang basah kuyup berteriak keras, terengah-engah setelah bergegas ke pulau itu. Mayat dewa telah berjuang bebas dari belenggu mereka. Penatuatumou, perubahan besar telah terjadi di bawah laut. Para praktisi bela diri Gunung 10.000 Binatang berteriak. Biyu, yang sebelumnya muncul di Pulau Simun, dan sesepuh lain dari Gunung 10.000 Binatang, adalah orang-orang yang bertanggung jawab untuk mengawasi daerah ini. Berita tentang perubahan besar yang terjadi di bawah laut sangat mengejutkan mereka berdua. Hampir tanpa ragu, keduanya memberitahu Master Sekte masing-masing secepat mungkin. 2 jam kemudian, Master Sekte Artefak Surgawi dan Gunung 10.000 Binatang, Feng Yi dan Qi Yang, tiba di pulau ini pada saat yang bersamaan. Mereka segera memasuki laut saat tiba. Mereka tiba di puncak gunung di dasar laut. Istana kristal di puncak gunung telah direduksi menjadi fragmen kristal yang tak terhitung jumlahnya, dan 8 mayat dewa awalnya dirantai ke gunung, telah menghilang secara misterius. Feng Yi, Qi Yang, dan banyak tetua yang datang bersama mereka duduk, aura mereka seluas dan sedalam laut. Mereka mengeluarkan artefak roh yang berkilauan atau menyebarkan kesadaran jiwa mereka yang mencakup segalanya keluar. Menggunakan gunung ini sebagai titik awal, mereka mencari aura mayat dewa. Kelompok ahli ini terdiam untuk sementara waktu. Beberapa saat kemudian, para tetua Sekte Artefak Surgawi dan Gunung 10.000 Binatang menggelengkan kepala, menunjukkan bahwa mereka gagal menemukan apapun. Feng Yi dan Qi yang akhirnya berdiri dan saling menatap mata. Keduanya melihat keseriusan di mata yang lain. Perubahan yang mengejutkan pasti terjadi di makam dewa. Feng Yi berseru dengan suara muram. Tidak mungkin 8 mayat dewa itu bisa lolos dari pengekangan mereka. Qi yang mengangguk, berkata, haruskah kita membuka lorong spasial sebelumnya? Baru 8 bulan, Feng Yi berkata, keraguannya jelas. Masih ada waktu tersisa sebelum ujian berakhir. Selain itu, kami tidak memiliki orang dari 7 kekuatan lain untuk bertindak sebagai saksi. Jika kita membuka lorong spasial sekarang, bukankah itu akan bertentangan dengan konvensi? Saya khawatir, jika kita menunggu lebih lama lagi, kita mungkin tidak melihat satu orang pun kembali hidup-hidup. Qi yang memiliki wajah persegi yang kasar. Dia tampak seperti binatang yang dibalut kulit manusia, dan matanya bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Saya mendengar bahwa semua yang dipelajari Sekte Artefak Surgawi tentang makam dewa diberikan kepada mereka oleh Jiang Zuze, sisa kejahatan dari Sekte Bloodfin. Apakah Anda orang-orang dari Sekte Artefak Surgawi membuat kesepakatan rahasia dengannya jika ada terlalu banyak korban dalam ujian ini? Jika para praktisi bela diri elit dari masing-masing angkatan mati karena motif egoisme, bersiaplah untuk menghadapi murka setiap kekuatan. Putraku juga berpartisipasi dalam ujian. Dia juga ada di dalam makam dewa. Motif egois apa yang mungkin saya miliki? Feng Yiyu berbicara dengan ekspresi tenang di wajahnya. Setelah berpikir sejenak,
dia mengangguk dan berkata, mari kita buka lorong spasial dulu. Seorang pria tua dari Sekte Artefak Surgawi mematuhi perintahnya dan bersiap untuk membuka lorong. Namun, ketika dia mengeluarkan token giok dan bersiap untuk melepaskan sejumlah besar energi spasial yang dikandungnya, kerutan di wajahnya menyatu karena terkejut. Saya tidak dapat menemukan koordinat spasial. Dia berteriak. Kepanikan dan kebingungan memenuhi wajah semua orang saat dia mengatakan ini. Mengapa kamu tidak dapat menemukan koordinat spasial, Paman Luo? Feng Yi bergidik. Koordinat spasial tidak hilang begitu saja. Luo Han, yang berpengalaman dalam rahasia ruang angkasa, menikmati status terkemuka di Sekte Artefak Surgawi. Bahkan Feng Yi harus memperlakukannya dengan hormat. Pada saat ini, dia menggosok token giok dan dengan hati-hati memeriksanya dari atas ke bawah. Aku bahkan tidak bisa merasakan makam dewa. Kamu bahkan tidak bisa merasakan makam dewa. Apa maksudmu? Penatua Luo Biyu bertanya dengan hormat. Luo Han menghela nafas. Kuburan para dewa mungkin telah mengalami kerun mahadewa spasial. Kata-katanya membuat semua orang menjadi pucat karena ketakutan. Semua orang tahu apa itu kerun mahadewa spasial. Energi yang disebabkan oleh kerun mahadewa spasial bahkan dapat membuat tubuh praktisi bela diri Realm fragmentasi atau Nirvana Realm hancur berkeping-keping, memadamkan pikiran dan jiwa mereka, apalagi junior di alam Nether Passage. Anakku, anakku, Feng Yi bergumam pada dirinya sendiri. Cahaya aneh terus-menerus melintas di matanya, ekspresinya berubah lagi dan lagi. Setelah beberapa saat, Feng Yi menggertakkan giginya dan berteriak, kirim kabar ke 7 kekuatan lainnya dan jelaskan dengan jelas apa yang terjadi di makam dewa. Beritahu mereka bahwa mayat dewa melepaskan diri dari pengekangan mereka dan melarikan diri. Kakak Feng, Qi yang berseru kaget. Aku tidak bisa menyembunyikan ini lagi. Perubahan di makam dewa dapat menyebabkan insiden yang lebih besar di masa depan. Feng Yi menarik napas dalam-dalam. Kita harus memberitahu semua pasukan untuk bersiap-siap sesegera mungkin. Apa di alam roh yang kamu sembunyikan dari kami? Qi yang mendengus dingin. Ras pertarungan surga menciptakan makam para dewa. Kepahitan memenuhi wajah Feng Yi. Aku khawatir perubahan yang terjadi di dalam makam dewa mungkin telah menarik perhatian mereka. Ras pertarungan surga ras kuno paling kuat yang menganggap diri mereka dewa. Qi yang tiba-tiba menjadi pucat. Feng Yi menghela nafas dan mengangguk tak berdaya. Makam para dewa bukanlah ruang publik yang digunakan untuk mengubur mayat para elit kuno sama sekali. Itu adalah altar ilahi yang digunakan oleh Heaven Fighting Rache untuk menjebak sisa-sisa dan fragmen jiwa makhluk kuno dengan tujuan tunggal untuk membesarkan generasi berikutnya. Kuburan para dewa sebenarnya adalah altar ilahi untuk memelihara keturunan ras pertarungan surga. Qi yang menjadi pucat. Mengapa kamu merahasiakan ini dari semua orang, Feng Yi? Petik 2. Untuk sisa-sisa para elit kuno itu, tentu saja. Feng Yi meringis. Bukankah kamu akan melakukan hal yang sama? Para tetua dan praktisi bela diri lainnya dari Sekte Artefak Surgawi dan Gunung 10.000 Binatang diam-diam mendengarkan percakapan antara Feng Yi dan Qi Yang. Setelah mendengar kata-kata ini, ekspresi serius muncul di wajah mereka. Semua orang yang hadir memegang kekuasaan dengan kekuatannya masing-masing. Mereka semua tahu tentang perlombaan pertarungan surga di zaman kuno. Perlombaan pertarungan surga, ras yang bertarung melawan surga, gumam Luo Han pelan, ekspresinya menjadi tegas. Bagaimana ini bisa menjadi altar ilahi dari Heaven Fighting Rache? Pada zaman kuno, Heaven Fighting Rache adalah ras terkuat mutlak. Mereka menguasai dunia, menekan ras lain, dan memperbudak miliaran orang. Mereka adalah tuan yang tak terbantahkan. Qi yang menarik napas dalam-dalam. Ras manusia, ras roh raksasa, ras asura, dan ras kayu semuanya hidup dalam bayang-bayang ras pertarungan surga. Mereka bergabung untuk menggulingkan Heaven Fighting Rache. Melalui pertempuran berdarah yang tak terhitung jumlahnya, dan dengan membayar harga yang tak terduga, mereka mengalahkan ras ini yang telah menaklukkan dunia dan makmur selama 100.000 tahun. Perlombaan pertarungan surga didorong ke ambang kepunahan. Beberapa yang selamat menghilang dan melarikan diri di antara bintang-bintang yang luas. Semua orang dari Sekte Artefak Surgawi dan Gunung 10.000 Binatang terus mendengarkan dalam keheningan yang muram. The Heaven Fighting Rache menderita kekalahan yang mengerikan. Semua ras besar lainnya, termasuk ras roh raksasa, ras asura, ras kayu, dan ras Nether Realm, mengalami kerugian yang cukup besar juga. Banyak ras yang jumlahnya lebih kecil mati. Alis Qi yang berkerut erat saat dia terus berbicara. Setelah kehilangan terlalu banyak praktisi yang kuat, banyak balapan menurun. Kami manusia mengandalkan kemampuan reproduksi kami yang kuat untuk membangun kembali populasi kami dan melahirkan praktisi bela diri satu demi satu. Ras lain tidak cocok dengan kami dalam hal itu.
Ras roh raksasa, ras asura, dan ras neter, yang semuanya dulunya kuat dan banyak, tidak dapat melakukan hal yang sama. Fisiologi mereka membuat mereka sulit untuk bereproduksi. Bahkan sekarang, mereka masih dalam fase istirahat panjang. Pada akhirnya, kami adalah pemenangnya. Kekuatan kita melampaui setiap ras lain. Ras manusia, yang bahkan tidak termasuk di antara 10 ras terkuat sebelum pertempuran kuno itu, menjadi nomor 1. Pertempuran itu memungkinkan kami untuk mencapai puncak kekuatan dan menjadi penguasa sejati alam semesta. Qi yang mengatakan semua ini dengan ekspresi bangga. Namun, pada saat berikutnya, ekspresi muram menghampirinya. Bahkan jika umat manusia saat ini menguasai alam semesta, kita masih ingat teror yang merupakan perlombaan pertarungan surga. Kami selalu siap untuk pembalasan mereka yang tak terhindarkan. Qi yang memelototi Feng Yi dan berteriak, jika makam dewa adalah altar ilahi yang digunakan oleh Heaven Fighting Rache untuk melatih generasi berikutnya, kehancurannya pasti akan menarik perhatian mereka. Apa yang telah kamu lakukan mungkin telah menyebabkan kematian semua orang di tanah kekacauan. Anggota dari Heaven Fighting Rache mungkin belum tentu memperhatikan makam dewa. Feng Yi tersenyum tidak yakin. Bertahun-tahun telah berlalu tanpa mereka pernah kembali. Mereka mungkin sudah mati. Ras terkuat di zaman kuno, yang tidak mati bahkan di bawah serangan gabungan dari setiap ras dan hanya diasingkan, Qi yang tersenyum tak percaya. Kamu percaya bahwa ras kuat yang menguasai alam semesta akan mati di antara bintang-bintang betulkah? Feng Yi terdiam. Setelah beberapa waktu, dia mengangguk dan berkata, karena peristiwa itu telah terjadi membicarakan hal-hal lain sudah tidak ada gunanya. Kami akan segera mengirim kabar dan menjelaskan situasinya. Kesepakatan apa yang kamu buat dengan Jiang Zuze? Saya pikir Anda harus memberitahu semua orang tentang itu. Qi yang mendengus. Jiang Zuze membalikkan tanah kekacauan 1000 tahun yang lalu. Bagimu untuk benar-benar berinteraksi dengannya, kau benar-benar bodoh. Kamu tidak bisa ikut campur dalam urusan sekte artefak surgawi kami, Qi Yang. Feng Yi mendengus. Pikirkan saja gunung 10.000 binatangmu. Saya harap anggota Heaven Fighting Rache tidak memperhatikan makam dewa. Jika mereka, dan mereka akhirnya datang untuk menyelidiki, Qi yang menggelengkan kepalanya dengan serius. Tuan Sekte, seru Biyu. Kamu mengatakan bahwa Heaven Fighting Rache menyimpan sisa-sisa elit kuno di dalam makam dewa sebagai semacam pelatihan untuk keturunan mereka. Feng Yi mengangguk. Menurut informasi yang saya peroleh, seharusnya begitu. Lalu mengapa makam dewa mengalami kerun Mahadewa spasial? Mungkinkah keturunan dari Heaven Fighting Rache telah masuk? Biyu bertanya, menyuarakan kecurigaannya. Tidak sepertinya. Feng Yi mengerutkan kening. Mungkin sesuatu yang lain terjadi. Kita harus menunggu peserta ujian keluar dari makam dewa dan kemudian bertanya kepada mereka. Kirim kabar ke pasukan peringkat perak hebat lainnya. Qi yang mendesak. Dan Feng Yi melakukannya. Sekte artefak surgawi dan gunung 10.000 binatang mengirim kabar ke 7 pasukan peringkat perak lainnya. Pesan dikirim ke benua pembantaian surgawi, benua bencana surgawi, benua layu surgawi, dan benua keheningan surgawi, langsung ke tangan kekuatan lain. 7 kekuatan lainnya menerima pesan ini dan mengetahui tentang perubahan besar yang terjadi di makam dewa. Pasukan peringkat perak lainnya segera bereaksi, mengirim praktisi bela diri langsung ke benua surgawi untuk meminta penjelasan dari sekte artefak surgawi dan gunung 10.000 binatang. Pulau-pulau terpencil berada di permukaan salah satu laut biru cerah di selatan benua bencana surgawi. Tidak ada kehadiran jiwa dari makhluk yang sangat cerdas di pulau-pulau ini. Hanya serangga dan burung laut yang dapat ditemukan di sini. Tiba-tiba, di langit cerah di atas pulau-pulau terpencil ini, retakan tipis muncul. Menyerupai sepotong es yang dipukul palu, retakan ini terbentuk di ruang kosong dan melebar. Retakan perlahan tumbuh lebih besar, dan dari jauh di dalam mereka, ledakan bergema di seluruh langit. Retakan mulai pecah di jahitannya, cahaya mengalir dari dalam. Orang bisa merasakan kehadiran energi spasial yang dingin dan sunyi yang datang dari dalam diri mereka. Retakan ini adalah keretakan spasial. Satu sangat kecil, satu merah memancarkan aura darah. Aura darah ini awalnya sangat lemah, tetapi dengan cepat tumbuh lebih kuat dan lebih intens. Bang! Tiba-tiba, keretakan kecil itu pecah. Seberkas cahaya berdarah yang dibungkus dengan energi berdarah padat keluar darinya. Ledakan. Sinar cahaya berdarah itu menabrak permukaan air di antara pulau-pulau dengan ledakan yang bergema, menciptakan gelombang pasang besar yang mengalir keluar dari titik tumbukan. Hampir pada saat yang sama, cahaya menyilaukan mengalir dari celah spasial lainnya di udara. Kepala besar meluncur dari retakan, berputar di udara. Mereka jatuh ke laut atau mendarat di pulau, menciptakan kawah raksasa.
Sebuah batu nisan dan mayat raksasa yang terbungkus rantai muncul dari celah juga, bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Mereka juga jatuh ke laut dan ke pulau-pulau. Bagian laut yang sepi ini tiba-tiba mulai mendidih. Sinar cahaya terang meneriakkan laut, dan ledakan terdengar dari bawah permukaannya. Beberapa saat kemudian, begitu semua mayat jatuh ke laut atau mendarat di pulau-pulau, celah spasial yang muncul di langit di atas menghilang. Langit biru jernih kembali ke penampilan aslinya, dan kebisingan di bawah laut menjadi tenang seiring berjalannya waktu. Di pantai pulau tertentu, orang-orang muncul dari air dan naik ke pasir, wajah mereka pucat. Di antara jumlah mereka adalah Du Xiangyang, Song Tingyu, Xie Jingxuan, Luo Chen, Pan Qianqian, dan lebih jauh dari mereka, Gao Yu. Mereka pingsan di pantai, tatapan bingung di mata mereka. Di mana Qin Lai? Teriak Du Xiangyang. Aku punya dia, seru Song Tingyu, lengannya melingkari tubuh Qin Lai. Gaunnya basah kuyup, memperlihatkan tubuhnya yang indah dan indah. Tidak, bukan tubuh itu, jelas Du Xiangyang. Maksudku yang dia miliki, tubuh leluhur darah. Aku tidak melihatnya. Pan Qianqian melihat sekeliling. Aku hanya ingat dia mengangkat kita dari dasar lautan menggunakan kekuatan Blood Progenitor. Sepertinya dia masih di bawah sana, jiwanya tampaknya sangat lemah. Itu buruk. Du Xiangyang menangis, kecemasan menguasai wajahnya. Jika praktisi bela diri dengan alam rendah atau jiwa lemah memiliki tubuh makhluk yang lebih kuat, mereka akan dengan cepat menghabiskan energi jiwa mereka setiap kali mereka menggunakan kekuatan makhluk itu. Dia mungkin menggunakan semua energi jiwanya. Aku akan pergi mencarinya. Song Tingyu membaringkan tubuh Qin Lai di pantai, lalu berbalik untuk bergegas ke laut. Dia bertekad untuk mendapatkannya kembali. Tidak perlu, suara Sue Moyan terdengar. Aku mendapatkannya. Semua orang menoleh ke arah suara Sue Moyan berasal dan melihatnya berjuang untuk berjalan ke pantai, tubuh leluhur darah di belakangnya. Song Tingyu, Du Xiangyang, dan yang lainnya melihat alisnya terkunci dan bergegas untuk membantu. Sangat berat, Luo Chen berteriak. Ini seperti mencoba memindahkan gunung. Du Xiangyang berseru heran. Dengan semua orang mengertakkan gigi dan bekerja sama, mereka membawa tubuh leluhur darah dengan lengan, kaki, dan pinggangnya. Pada saat mereka berhasil membawanya ke pantai, mereka ambruk. Leluhur darah adalah ahli zaman kuno, kata Sue Moyan dalam keadaan berkeringat. Tubuhnya mungkin memiliki berat puluhan ribu kilogram. Jika bukan karena daya apung alami air dan fakta bahwa Qin Lai sadar lebih awal, saya tidak akan bisa membawanya sendiri. Pada saat ini, Song Tingyu menjangkau dengan kesadaran jiwanya, mencoba memeriksa tubuh leluhur darah dan mencari tahu bagaimana keadaan Qin Lai. Tanpa peringatan, aura darah jahat yang padat meledak dari tubuh leluhur darah. Tangan Song Tingyu berada di dahinya dan baru saja membentuk gumpalan kesadaran jiwa ketika itu memaksanya kembali. Bahkan tubuhnya didorong menjauh. Kamu tidak mengolah seni roh darah, jadi kesadaranmu tidak bisa masuk ke dalam tubuh, Sue Moyan menjelaskan. Qin Lai baik-baik saja. Dia hanya menggunakan terlalu banyak energi jiwa. Dia harus bisa keluar setelah dia menghabiskan beberapa waktu untuk pulih. Di mana kita? Xie Jingxuan bertanya. Luo Chen, Du Xiangyang, dan Pan Qianqian semuanya mengeluarkan artefak roh berbentuk cakram dan menggunakannya untuk mengetahui posisi mereka. Setelah beberapa saat, Du Xiangyang melapor ke grup. Kami berada di selatan benua bencana surgawi tidak jauh dari benua pembantaian surgawi. Selain pulau-pulau ini, wilayah ini kosong. Apa yang kita lakukan sekarang? Luo Chen bertanya, alisnya berkerut. Saya melihat bahwa, selain dari batu nisan penyegel iblis dan 8 kepala dewa, bahkan sisa-sisa banyak elit kuno dari tanah dewa terkubur ikut dengan kami. Kami menunggu, kata Du Xiangyang. Kami menunggu Qin Lai pulih dan kembali. Hanya dia yang tahu apa yang terjadi. Dia juga satu-satunya yang bisa berkomunikasi dengan Demon Ceiling Tombstone. Semua orang setuju dengannya. 8 orang berbaring di pantai sebuah pulau tunggal. Menghirup udara yang asin, namun menyegarkan, mereka bersukacita atas pelarian mereka yang dekat dari bencana, merayakan kesempatan hidup baru mereka. Dalam pagoda jiwa 7 tingkat di lautan kesadaran leluhur darah, jiwa sejati Qin Lai hampir sepenuhnya kosong dari energi jiwa. Waktu berlalu perlahan. Qin Lai berhenti bergerak dan tidak berusaha mengendalikan tubuh leluhur darah. Dia tinggal, tidak bergerak, untuk waktu yang tak berkesudahan, memulihkan energi jiwanya sedikit demi sedikit. Bahkan sebelum berpikir untuk meninggalkan tubuh leluhur darah dan kembali ke tubuhnya sendiri, dia menunggu sampai dia mendapatkan kembali energi jiwa. Fuosh! Saat pikiran itu muncul di benaknya, jiwa sejati Qin Lai tiba-tiba melayang menjauh dari pagoda jiwa sebagai sosok berdarah yang tidak jelas. Itu mengalir di sepanjang pembuluh darah tembus pandang progenitor darah dan muncul dari ruang di antara alisnya.
Tersembunyi jauh di dalam ruang antara alis Qinlai sendiri, or penekan jiwa tiba-tiba menghasilkan ruang hampa yang kuat. Panggilan kuat bergema dari danau jiwanya. Jiwa sejatinya langsung memasuki lautan kesadaran tubuh aslinya, kembali ke danau jiwanya. Sebuah gemuruh keras bergema di seluruh pikiran Qinlai, dan dia tiba-tiba membuka matanya. Mereka bersinar dengan cahaya yang aneh. Kamu sudah bangun, Song Tingyu menangis kaget. Dia tidak bisa mendekati tubuh leluhur darah, jadi dia hanya bisa mengawasi tubuh Qinlai. Begitu dia membuka matanya, dia menyadarinya. Tangan kanannya telah menggenggam tangan kiri Qinlai selama ini. Dia bisa merasakan detak jantungnya yang kuat dan kuat. Setelah mendengar dia berteriak kaget, semua orang di dekatnya melihat ke arah mereka. Gao Yu, yang duduk sendirian jauh dari yang lain, juga tanpa sadar melihat ke arah itu. Aku baik-baik saja sekarang. Bagaimana kabar orang lain? Qinlai mencoba untuk duduk, tetapi dia dengan cepat menemukan bahwa dia kehabisan energi jiwa. Jiwanya bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengendalikan tubuhnya sendiri. Kamu hampir menghabiskan semua energi jiwamu. Untuk saat ini, akan bijaksana untuk tidak melakukan gerakan ceroboh. Anda perlu waktu untuk memulihkan diri. Saat dia berbicara, Song Tingyu mengeluarkan beberapa kristal jiwa dan memberikannya kepada Qinlai. Gunakan kristal jiwa ini untuk mengisi kembali kekuatanmu sesegera mungkin. Qinlai bahkan tidak mencoba berpura-pura baik-baik saja. Mencengkeram kristal jiwa, dia segera melepaskan kesadaran pikirannya dan mengekstrak energi jiwa di dalamnya. Di ujung lain kelompok mereka, Sue Moyan menatap tubuh leluhur darah. Dia menemukan bahwa energi darah kuat yang awalnya terpancar telah langsung lenyap. Seolah-olah leluhur darah telah tertidur begitu jiwa Qinlai meninggalkannya. Dia memeriksa tubuh dengan kesadaran jiwanya dan menemukan bahwa tidak ada jejak energi darah yang tersisa di dalamnya. Tubuh leluhur darah tampaknya memiliki semacam cara rahasia yang aneh untuk menarik dan menyembunyikan auranya, yang memungkinkannya untuk menghindari persepsi jiwa para ahli. Penemuan ini membuat Sue Moyan dalam hati terkejut. Kalian semua dapat bersantai dan pulih, kata Qinlai sambil mengisi kembali energi jiwanya menggunakan kristal jiwa. Dia memastikan untuk mengingat untuk memberitahu mereka tentang situasinya. Saat aku masih berada di dalam tubuh Blood Progenitor, aku menggunakan kekuatannya untuk memindai area tersebut. Saya tidak menemukan tanda-tanda aktivitas makhluk cerdas dalam jarak 250 km dari wilayah laut ini. Kita bisa santai saja. Ini adalah daerah terpencil dan terpencil. Tentu saja mereka tidak akan menjadi ahli di sekitar, sela Du Xiangyang. Kemudian wajahnya menunjukkan ekspresi serius saat dia berkata, Qinlai, banyak tubuh elit kuno lolos dari makam dewa bersama kita, kan? Itu benar, jawab Qinlai. Dan mereka, Du Xiangyang mulai berbicara. Tapi dia berhenti. Sepertinya dia benar-benar ingin mengatakan sesuatu. Menyadari apa yang Du Xiangyang maksudkan, Luo Chen, Xie Jingxuan, dan Pan Qianqian menjadi bersemangat. Mata mereka bersinar dengan cahaya terang. Semua mayat yang melakukan perjalanan bersama kami tersebar di pulau-pulau ini dan di seluruh wilayah laut ini. Mencari mereka akan memakan waktu. Qinlai menghela nafas, lalu melanjutkan, aku tahu kalian berencana mencari mereka, tapi akan lebih baik bagi kita untuk menunggu sampai aku menemukan batu nisan penyegel iblis dan memahami situasinya. Tentu saja, Du Xiangyang tertawa bodoh. Pada titik ini, mereka semua tahu bahwa makam dewa benar-benar hilang. Ujian ini juga akan berakhir dengan cara yang sangat aneh. Batas waktu ujian belum tiba, tapi hampir semua peserta tewas sejak makam dewa runtuh. Kelompok Qinlai juga tidak kembali menggunakan cara normal. Mengingat semua ini, bagaimana hasil pengadilan akan ditentukan? Menurut pendapat Du Xiangyang, nasib Feng Yiyu dan Yu Men tidak menguntungkan. Dalam hal ini, mereka akan menjadi satu-satunya praktisi bela diri dari 9 pasukan peringkat perak besar yang berpartisipasi dalam ujian dan berhasil bertahan. Harta karun paling berharga dari makam dewa tidak diragukan lagi adalah mata air jiwa murni, kristal jiwa, mata air kehidupan, dan sisa-sisa elit kuno. Qinlai telah mengambil semua mata air jiwa murni, dan yang lainnya telah memperoleh sejumlah besar kristal jiwa. Dapat dikatakan bahwa mereka yang lain mendapat manfaat hanya dengan bergaul dengannya. Jika mereka dapat memperoleh 1 atau 2 tubuh elit kuno dan membawa mereka kembali ke sekte mereka, atau bahkan menggunakannya untuk meningkatkan kultivasi mereka sendiri, mereka akan dianggap sebagai orang yang paling diuntungkan. Pada saat ini, banyak tubuh elit kuno yang tersebar di pulau-pulau dan jauh di dalam laut memberi mereka kesempatan yang hanya datang sekali dalam bulan biru. Mereka tentu tidak ingin melewatkan kesempatan seperti itu. Pikirkan tentang bagaimana para pendering Black Fudo Cult menemui ajalnya. Gao Yu, yang duduk agak jauh dari orang lain,
tiba-tiba angkat bicara. Mendekati sisa-sisa kuno itu secara sembarangan tanpa cara yang tepat untuk mendapatkannya adalah bunuh diri. Saat dia mengatakan ini, mata semua orang yang bersemangat tiba-tiba membeku. Ekspresi bingung muncul di wajah Du Xiangyang dan yang lainnya. Mengingat akhir mengerikan dari Ye Yihao dan Huang Zuli, semuanya menjadi tenang, semakin waspada. Mari kita pikirkan langkah kita selanjutnya setelah aku bisa bergerak lagi, kata Qin Lai dengan cemberut. Dengan itu, semua orang terdiam dan duduk di pantai di tempat yang mereka pilih. Mereka semua menutup mata dan diam. Setelah beberapa saat berpikir, Qin Lai berbicara lagi, ekspresi serius di wajahnya. Untuk saat ini aku harap tidak ada dari kalian yang melakukan kontak dengan siapapun dan mengungkap lokasi kami. Dia melirik Pan Qianqian dengan berat. Pan Qianqian saat ini mencengkeram batu permata biru seukuran kepalan tangan dengan tangan mungilnya. Matanya yang cerah bersinar dengan cahaya aneh. Dia sepertinya bersiap untuk menghubungi seseorang. Benua pembantaian surgawi kebetulan berada di dekat pulau tempat mereka berada saat ini. Sekte Iblis Ilusi tinggal di benua pembantaian surgawi. Ini berarti bahwa, dari 9 kekuatan peringkat silver yang hebat, mereka paling dekat dengan Illusory Demon Sect. Batu transmisi yang dipegang Pan Qianqian di tangannya berkilauan dengan cahaya biru terang. Ini berarti dia bisa menggunakan batu permata ini untuk berkomunikasi dengan sektenya dan memberitahu mereka tentang situasi saat ini. Dia tampak siap untuk melakukan hal itu. Setelah dimarahi oleh Qin Lai, Pan Qianqian menjulurkan lidahnya dan dengan enggan menyingkirkan batu transmisi. Dia kemudian cemberut dan bergumam dengan suara lembut. Baik, saya tidak akan menggunakan batu transmisi. Anda tahu, Master Sekte kami sebenarnya adalah orang yang baik. Dia tidak akan pernah. Qianqian, diam. Sue Moyan menghukum adik perempuan juniornya. Pan Qianqian akhirnya terdiam. Luo Chen dan Du Xiangyang saling melirik, lapisan keringat dingin menutupi tubuh mereka. Di wilayah laut ini, 3 keluarga besar adalah yang paling dekat dengan benua pembantaian surgawi. Kekuatan terdekat berikutnya adalah Illusory Demon Sect. The Demon Sealing Tombstone dan sisa-sisa elit kuno, yang telah melarikan diri dari makam dewa, ada di sini. Tempat ini bisa dianggap penuh dengan banyak harta berharga. Jika Pan Qianqian membocorkan informasi ini, tidak ada yang tahu apakah Illusory Demon Sect akan mengirim semua ahli mereka untuk merebut tubuh para elit kuno ini untuk diri mereka sendiri. Dalam hal ini, tidak hanya kelompok Qin Lai tidak akan mendapatkan apa-apa, semua orang selain Sue Moyan dan Pan Qianqian mungkin akan tersingkir untuk menjaga rahasia ini. Kakak senior Sue, kendalikan adik perempuanmu. Kami tidak ingin musibah menimpa kami. Qin Lai sedikit mengernyit. Ekspresi kaget muncul di wajah Pan Qianqian, lalu dia tiba-tiba merasakan aliran penghinaan membanjiri dirinya. Apa maksudmu dengan itu, kakak Qin? Dia mengeluh. Apakah kamu benar-benar berpikir aku akan melakukan apa saja untuk menyakiti semua orang? Tidakkah Anda pikir saya tahu bahwa, jika bukan karena Anda, Luo Chen, dan perlindungan Du Xiangyang, saya bahkan tidak akan selamat dari serangan siulan dari Viridian Blood Tooth. Jika bukan karena perawatan semua orang, aku pasti sudah lama mati. Apakah Anda benar-benar berpikir saya tidak mengerti itu? Lalu mengapa kamu masih bersiap untuk mengirim pesan ke sektemu? Du Xiangyang bertanya. Aku hanya ingin mencari seseorang untuk membantu kita. Master Sekte kami tidak seperti yang Anda pikirkan. Dia tidak akan pernah begitu tak tahu malu. Pan Qianqian mengertakkan gigi. Semua orang terluka parah, dan makam dewa baru saja runtuh. Saya khawatir keluarga saya mengkhawatirkan saya, dan saya hanya ingin meminjam kekuatan sekte untuk mencapai tujuan semua orang, itu saja. Aku benar-benar tidak bermaksud menyakiti siapapun. Naif. Suara dingin Gao Yu terdengar dari jauh. Du Xiangyang tertawa pahit dan menggemakan sentimen Gao Yu. Pikiran Anda idealis, tetapi kenyataan pasti tidak akan berjalan seperti yang Anda pikirkan. Begitu Anda mengungkapkan ini kepada dunia, setiap harta di tempat ini akan diambil oleh Illusory Demon Sect. Adapun kita semua, skenario kasus terbaik adalah kita tidak mati. Tidak mungkin kita mendapatkan hal lain dari kesepakatan seperti itu. Kita semua sekarat adalah skenario yang paling mungkin. Luo Chen bergema. Sister Sue, beritahu mereka bahwa Sekte Iblis Ilusi kita tidak seperti itu. Pan Qianqian mulai panik. Qianqian, beri aku batu transmisi. Aku akan menahannya untuk saat ini. Sue Moyan berkata dengan serius, mengulurkan tangan. Kakak Sue, Pan Qianqian berseru tak percaya. Bahkan kamu tidak percaya padaku. Saya percaya pada Master Sekte kami, dan saya percaya pada Anda juga. Tapi aku tidak percaya beberapa orang di sekte kita sendiri. Sue Moyan berkata dengan serius. Entah dia memberi kita batu transmisi, atau kita menangkapnya.
Apa yang kalian pikirkan? Wajah Du Xiangyang menjadi gelap. Luo Chen, Song Tingyu, Xie Jingxuan, dan Gao Yu semuanya mengangguk setuju. Semua orang tahu bahwa lokasi mereka pasti belum bisa diungkapkan ke dunia luar. Mereka tidak berniat membiarkan kenaifan Pan Qianqian membunuh mereka. Mereka tidak punya pilihan selain memperlakukan ini dengan serius. Ini adalah tanah kekacauan. Praktisi bela diri yang aktif di sini tidak lagi hanya di alam Nether Passage. Ada rilem pemenuhan yang tak terhitung jumlahnya, alam fragmentasi, alam nirvana, dan bahkan para ahli alam abadi. Jika Pan Qianqian telah menarik seorang ahli rilem fragmentasi sekte iblis ilusi kepada mereka dan orang itu menyimpan niat buruk di dalam hati mereka, mereka akan mampu melenyapkan semua orang di sini. Mereka tidak bisa mengambil risiko ini. Aku Pan Qianqian sepertinya menyadari parahnya situasi. Di bawah tatapan serius semua orang, dia panik dan akhirnya mengatakan yang sebenarnya. Aku sebenarnya mengirim transmisi barusan, tapi itu hanya satu pesan. Hanya satu. Dia buru-buru mendorong batu transmisi ke tangan Sue Moyan dan mundur. Ketakutan dan kepanikan memenuhi wajahnya. Kepada siapa kamu mengirim transmisi ini? Ekspresi Sue Moyan tiba-tiba berubah. Saat dia memegang batu transmisi di tangannya, dia segera menemukan akar masalahnya. Sebuah pesan memang baru saja dikirim. Pan Qianqian tahu bahwa Sue Moyan akan menemukan ini begitu batu transmisi jatuh ke tangannya. Dengan tidak ada cara untuk menyembunyikan ini, dia mengatakan yang sebenarnya kepada semua orang. Ekspresi semua orang berubah saat mereka menatap Pan Qianqian dengan tatapan yang membuatnya seolah-olah ingin menelannya utuh. Dia melakukannya dengan sengaja. Song Tingyu menghela nafas. Qin Lai mengangguk dan menyipitkan matanya, tidak mengatakan apa-apa. Dia memperhatikan bahwa mata Pan Qianqian sama sekali tidak menunjukkan kepanikan. Pan Qianqian jelas tahu persis seberapa serius situasinya. Kamu tidak mengirim pesan ke Illusory Demon Sekte, tapi ke pamanmu, Pan Tong. Apakah aku benar? Kesadaran tiba-tiba muncul di wajah mungil Sue Moyan, dan dia menangis. Aku ingat pamanmu seharusnya berada di dekat wilayah laut ini. Anda mengirim pesan kepadanya, bukan? Pan Qianqian berteriak dan mundur ke kejauhan. Dia membuktikan asumsi mereka dengan tindakannya sendiri. 550.